Halo semuanya. Kali ini kita sedang berada di Polda NTB bersama dengan orang yang berpengalaman di bidang cybercrime, yaitu Bapak Kofo Muhammad Arinda Fauzi SIK selaku Kasubdit Cyber Polda NTB. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik-adik kedatangannya. Oh iya, terima kasih juga waktunya Bapak sudah menyempatkan untuk berbincang-bincang bersama kami. Ya. Baik Bapak, di sini mungkin kita langsung mulai aja ya tanya-tanya nih, karena kan kita sedang berada di bagian cybernya nih Pak, Iya, di betul. Polda NTB. Betul. Kalau boleh tahu nih Bapak, boleh nggak sedikit dijelaskan terkait cybercrime itu apa sih Pak? Oke, baik adik-adik. Jadi tindak pidana cyber atau yang lebih dikenal dengan cybercrime itu ya, itu sesuai dengan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 2024, itu yang terbaru, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Itu dalam konteks penegakan hukumnya itu, tindak pidana cyber itu adalah tindak pidana kejahatan yang dilakukan melalui media elektronik. Jadi ruang lingkupnya itu elektronik. Nah, jadi baik itu kejahatan yang sifatnya umum, contoh misalnya seperti penipuan, kemudian illegal access, nah itu kan semua elektronik. Jadi bergeser zamannya dari yang dulunya itu adalah konvensional nih, menjadi elektronik sekarang. Begitu mungkin. Begitu ya Bapak. Begini Bapak, berdasarkan data dan juga pengalaman, kejahatan cyber yang seperti apa yang sering terjadi saat ini? Jadi kami membagi kepada dua bagian kejahatan siber itu. Yang pertama itu kejahatan siber murni. Itu yang seperti tadi saya bilang itu illegal access masuknya kejahatan murni. Kemudian hacker, kemudian membobol rekening, membobol data diri, itu kejahatan yang murni. Nah yang kedua itu adalah kejahatan terkait siber, yang seperti kejahatan umum tadi. Ya seperti penipuan itu juga modusnya macam-macam. Ada modusnya jual beli, kemudian ada yang dia itu menawarkan modus percintaan, ada. Ya itu biasa sasarannya sasaran modus percintaan itu ya tidak menutup kemungkinan yang usia-usia masih muda begini. Benar. Tapi kebanyakan karena mereka itu orientasinya adalah mendapatkan uang. Nah, jadi sasarannya itu biasa ibu-ibu yang sudah single parent. Jadi umur 50 ke atas, para pelaku ini mereka profiling dulu nih. Ibu-ibu ini lihat dia nih kaya atau enggak gitu loh. Punya aset atau enggak. Nah, terkadang kan ada ibu-ibu yang suka di medsos ini. Jadi medsos ini memang medianya kita untuk mengumpulkan informasi itu dari medsos. Begitu juga dari pelaku-pelaku kejahatan ini. Mereka profiling lewat medsos. Dilihat, oh ibu ini punya perhiasan banyak, oh ibu ini, ini target nih. Nah, single parent nih kebetulan. Nah, sudahlah karena namanya single parent ya. Nah, jadi dia merasa nyaman. Akhirnya ya udah ada beberapa perkara di sini yang kita tangkap seperti itu. Nah, kemudian yang masuk dalam kejahatan itu juga contoh kayak tindak pidana asusila ya. Susila. Asusila itu seperti video call. Oh iya. Paham ya? Ya, VCS. Kalau bahasa anak sekarang itu VCS. Banyak kita tangani perkara ini seperti itu. Jadi dirayu untuk memperlihatkan. Nah, jadi maka adik-adik di sini tolong jangan sampai itu terjadi. Ya. Selanjutnya Pak, apakah media sosial ini menjadi salah satu sarana utama terjadinya kejahatan cyber di wilayah kerja Polda ini? Jadi gini, seperti yang tadi saya sampaikan, kejahatan konvensional itu dia bergeser eranya menjadi kejahatan menggunakan teknologi. Jadi yang dulunya laporan-laporan yang kami terima itu kejahatan umum, kejahatan jalanan, seperti penipuan, penggelapan, terus pencemaran nama baik terutama. Itu sekarang laporannya banyak menggunakan media sosial, teknologi. Jadi yang banyak laporan di kita sekarang, yang dulunya hanya laporan mungkin ditangani sama Krim ya. Krim itu kan kejahatan umum ya. Nah, penghinaan, pencemaran nama baik. Dengan adanya undang-undang ITE ini, khususnya subdit siber ini, jadi sekarang laporan itu banyak bergeser karena contoh kayak penghinaan ataupun pencemaran nama baik ya. Kalau dulu kan mungkin orang secara langsung face to face. Iya. Ya kan? Kalau sekarang mungkin lewat medsos. Media sosial. Nah, lewat medsos, lewat HP, kemudian dia mungkin menggunakan kata-kata yang tidak pantas atau merendahkan seseorang. Nah, itu banyak laporannya seperti itu. Nah, kasus-kasus menonjol terutama yang sekarang itu adalah pencemaran nama baik. Yang paling baik pencemaran nama baik. Nah, jadi untungnya kita dibatasi oleh aturan undang-undang yang mana pencemaran nama baik itu bisa kita tangani apabila dia itu tercemarnya diketahui oleh umum.
oleh publik. Contoh misalnya saya memfitnah saudari siapa tadi? Hijrianti menggunakan media sosial Facebook. Facebook saya itu tidak di privat. Artinya bisa diakses dan bisa dibaca oleh orang, dan bahasa yang saya gunakan masuk ke dalam unsur penghinaan ataupun pencemaran nama baik. Nah, itu masuk. Nah, tapi apabila saya di privat kemudian hanya tidak bebas orang mengakses, itu juga tidak bisa masuk dalam kategori itu, karena kita terbatasi oleh unsur-unsur pasal yang ada di dalam undang-undang ITE itu gitu loh. Dalam proses penanganan kasus cybercrime di tingkat Polda ini, tantangan terbesar apa yang biasanya Bapak hadapi? Apakah berkaitan dengan aspek teknologi, kerjasama lintas instansi, atau bahkan ada faktor regulasi? Jadi begini deh, tantangan terbesarnya untuk saat ini ya memang kita berat. Karena apa? Teknologi ini setiap saat berkembang. Kalau modus kejahatan juga setiap saat berkembang. Karena setiap perkembangan teknologi itu pasti diikuti dengan celah-celah ataupun kekurangannya pasti ada. Ya bisa kita lihat sendirilah bagaimana orang membobol data. Ya, yang paling berat itu perkembangan teknologi dan berkembangnya modusnya itu selalu berubah-ubah. Dari yang dulu mungkin kalau adik-adik bisa ingat ya, pernah gak dulu dengar mama minta pulsa? Oh, yang telepon itu. Ya, terus ditelepon kemudian ngaku adik kamu atau saudara kamu ditangkap polisi nih. Ya, kemudian kecelakaan. Nah, tahu ya? Tahu. Nah, dari modus yang itu modus paling lama sudah. Ya, itu berkembang sekarang menjadi seperti ini nih. Mereka itu rela untuk memberikan dulu, mancing. Kayak mau mancing ikan kecil, ya umpannya kecil. Iya, kan? benar. Nah, memancingnya ya diumpan dulu. Bahkan ada yang kita itu kemarin dapat laporan, ada yang sampai dibelikan laptop untuk investasi. Gitu loh. Nah, ini sekarang menjadi tantangan buat kami adalah perkembangan teknologi yang besar satu. Yang kedua adalah penelpon itu anonim. Jadi kita nggak tahu siapa orangnya. Coba bisa kalian bayangkan kita mencari seseorang hanya berdasarkan nomor handphone. Yang mana nomor handphone sekarang juga banyak sekali yang kartu sekali pakai yang sudah terisi data diri, ada kan? Ada. Yang udah diisi, yang sudah disuntik data diri itu. Nah, udah kita mau nyari siapa gitu loh. Itu sekarang tantangannya deh. Nah, jadi bukan ringan tugas kami di sini. Sementara laporan yang kami terima itu setiap hari pasti ada. Baik penipuan online, kemudian ya kalau pencemaran nama baik pasti tahu orangnya ya. Ya, antara si A dengan si B itu pasti tahu lah. Nah, yang berat itu adalah ketika melakukan illegal access, peretasan. Peretasan itu contohnya mengirim aplikasi undangan pernikahan. Nah, ini saya mungkin perlu tekankan sedikit untuk nomor handphone yang tidak dikenal. Sudah tidak usah diangkat. Gak usah latah, gak usah kita pengen tahu ini nomor siapa ya, jangan nomor mantan saya lagi kan. Jadi itu jangan kita latah untuk mengangkat telepon. Karena apa? Ketika kita angkat, pelaku ini dia belajar untuk berbicara. Ya, mereka menggunakan kata-kata yang mempengaruhi psikologi. Jadi sampai ke sana mereka belajarnya. Jadi kita itu termakan oleh kata-katanya karena kan psikologi kita itu kan bisa ikut ada beberapa kata-kata yang gampang mempengaruhi psikologi kita. Benar. Nah, contoh seperti yang tadi nih ya. Berarti psikologi dia tinggi berarti ini. Nah, diberikan dulu pancingannya 50.000. 300.000 ya kan? Kalau dia tadi kirim APK kemudian pasti tanpa dia harus minta kirim dulu ke saya gitu pasti diklik juga APK sama dia nih. Diambil alih lah nanti akunnya dia ini. Bisa diambil alih akunnya, kalau di HP itu ada perbankannya juga bisa masuk. Gitu loh, m-bankingnya bisa dijebol. Jadi kan nah, jadi sekarang sampai begitu modusnya. Kemudian ada yang jual beli, pokoknya banyak sekali modusnya yang berkembang sekarang. Makanya ya tantangan terbesarnya itu semua tantangan buat kita. Semakin pesat teknologi, semakin berubah modus, dan semakin berani mereka untuk investasi Bitcoin, saham, menjanjikan keuntungan, profit. Iya, memang di dalam aplikasinya itu profit ya, kita lihat. Tapi kan itu hanya dalam aplikasi. Jadi psikologi manusia itu ketika melihat, wah saya untung nih, otomatis dia akan melakukan deposit lagi yang lebih besar, kan begitu. Coba misalnya saya masuk grup nih, tiba-tiba diundang grup, masuk jebret. Oh, semua kata-katanya, wah ini aku profit gini. Otomatis secara psikologis kita, wah ini bagus nih investasi nih. Tapi saya ragu nih, coba dulu lah. Coba nih masukin 1 juta jebret, ikut main, masuk profit nih.
Wah, 1 juta satu hari bisa masuk 500.000 profitnya. Itu psikologi kan? Iya. Masuk lagi teman-teman lain-lain grup-grup dia ini di grup itu teman dia semua tuh rata-rata tuh. Wah, saya profit sekian, oh besar-besar. Kita ngeliat angka kan kita goyang. Tapi psikologisnya pasti kena. Apalagi di saat susah, di saat terdesak, di saat tidak ada income, coba masukkan semua. Wah, dari 1 juta masukkan profitnya 500.000 sehari. Kalau 10 juta berarti 5 juta dong per hari. Jadi nih kan, masukkan jobred, oh makin lama kita nggak ambil nih uangnya, tapi kita senang karena kita melihat yang di dunia maya ini kita profit kan. Iya. Begitu udah masuk banyak mau kita ambil nggak bisa. Itu modusnya sekarang. Jadi psikologi main psikologi sekarang. Jadi gitu aja deh ya. Pola kejahatan atau modus yang terbaru ini yang harus diwaspadai masyarakat itu seperti apa sih Pak agar tidak menjadi korban gitu? Modus terbaru ya. Kayaknya yang modus terbaru itu yang teman kalian alami inilah. Jadi mereka berani untuk mengeluarkan dulu untuk mendapatkan mancing. hasil yang lebih besar. Oke. Itu modus terbaru itu. Kalau dia yang ibaratnya mereka penipu bermodal lah. Penipu bermodal mereka itu. Jadi orang kan sekarang sudah ya kalau bilang coba kirim uang gini-gini, walaupun tetap ada yang ketipu ya. Dia hack misalnya WA-nya ini. Kemudian dia WA ke sini. Ya, tolong kirim uang dong gini-gini. Nah, itu kan sudah modus yang sering ya. Iya. Yang sering. Nah, tapi kalau sekarang ini ada beberapa modus yang melalui iklan di Facebook. Mau dapat penghasilan tambahan gitu kan. Ayo kita ikutin kuis. Oh iya. Ada ya? Nah, itu giveaway, kemudian biasa kan ibu-ibu di rumah nih yang sering kena nih. Benar banget. Pengen apa ada tambahan lah. Walaupun saya nggak kerja, saya di rumah saya bisa ada tambahan. Iseng-iseng nih judulnya. Ada iklan apa terus dibilang coba selesaikan tugas ini, upload ini. Nah, itu secara nggak langsung identitas diri itu sudah tersedot. Tidak gampang menerima telepon orang yang dikenal, tidak gampang mengklik aplikasi yang kita tidak tahu sumbernya. Gua ini harus pegang. Ketika ada kiriman aplikasi, file, jangan diklik. Itu modus terbaru itu. Nah, saya juga banyak pengalaman dari saya, tetangga saya juga pernah ketipu. Oke. Pesan tiket itu lewat Google, Iya. cari nomornya itu lewat Iya. Google. Iya. Nah, asli di Google itu kayak benar-benar mirip dengan situs Iya. resminya. Aplikasi yang digunakan itu sama, foto profilnya juga kayak resmi banget. Nah, pada saat itu diproseslah tiket. Tapi caranya dia kayak gini. Dia kayak mekanisme itu kayak ketik link gitu, berbeda Iya. dengan proses sebelumnya. Nah, kalau yang sebelumnya itu kita langsung dikasih nomor ATM atau nomor M-Banking, kita langsung TF. Nah, kalau yang sekarang itu caranya kita harus ketik kayak Google Form gitu. Kita harus masukin identitas data diri, KTP, betul. repot dah. Nah, saat itu tetangga saya agak aneh merasa nih Pak, terus ditelepon lagi sama yang punya tiket Tiketing itu ini, ya. dia bilang gini, ayo Bu diisi, benar sekali yang dibilang Bapak itu ada kata hipnotis. Jadi dia kayak hipnotis gitu, sampai tetangga saya itu masukin nomor koinnya itu atau kodenya itu 0021. Dia kayak nggak langsung mikir, langsung dimasukin tanpa Iya. memikirkan kodenya itu Iya, benar iya, atau enggak. iya. Nah, sampai akhirnya itu ternyata uang di dalam ATM-nya itu terkuras semua, Pak. Betul. Nah, sebagai Bapak nih yang ahli atau mempunyai bidang kompeten dalam bidang ini, nah menurut Bapak bagaimana sih strateginya agar orang-orang di luar sana itu tidak ada lagi kasus yang kayak gini gitu Pak. Jadi mereka itu bisa lebih hati-hati atau gimana sih tips dari Bapak agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi gitu Ya. Pak? Baik, jadi kami juga menemui itu. Kami lagi mencoba mencari tahu. Jadi Google ini dia bekerja kan berdasarkan algoritma ya. Maksudnya Iya. pencarian terbanyak ya. Iya. Pencarian algoritmanya. terbanyak ya. Dan malah sekarang orang menggunakan AI yang katanya canggih. Itu malah keluarnya nomor penipu gitu. Iya, benar. Nah, kami masih berupaya untuk mencari tahu ini kok bisa ya? Karena AI ini dia bekerja kan, dia kumpulkan data dari semuanya, kemudian dia itu mencari data yang terbanyak, itulah yang dimunculkan. Kan gitu ya? Kalau misalnya nomor penipu itu, berarti kan bukan data yang terbanyak. Sebanyak apa sih nomornya? Tapi kenapa bisa muncul di AI? Kan Nah, iya. kan gitu ya? Iya. Nah, itulah yang masih kami cari tahu. Yang jelas yang pertama adalah jangan pernah membeli sesuatu ataupun tiket. Contoh tiket tadi ya, Iya, tiket. itu ke situs yang tidak jelas. Kan Iya. ada aplikasi Traveloka nih. Iya, Benar. benar. Tiket Agoda ada, Iya. tiket.com ada. Kenapa harus cari di Google? Iya. Ya, kami tidak bosan-bosannya memberikan himbauan ya kepada masyarakat.
Namun hal ini tentunya juga masih jauh dari harapan. Ya, kami di sini punya alat yang bisa membroadcast pesan kepada masyarakat. Nah, namun tentunya hal ini kan tidak cukup karena dengan keterbatasan tenaga, dengan keterbatasan jumlah personil kami juga, kemudian dengan keterbatasan waktu yang kami miliki, banyaknya perkara yang ada di sini itu, ya jadi memang belum maksimal. Di sini kami mungkin membutuhkan tenaga-tenaga, contoh misalnya media-media cetak, agar mereka juga turut menyelipkan pesan-pesan Kamtibmas terkait masalah waspada kejahatan siber. Waspada penipuan online itu kan harus dikampanyekan setiap hari sebenarnya. Bagi yang paham, oke, tapi bagi teman-teman ataupun saudara-saudara kita mungkin yang jauh dari informasi, dari perkembangan teknologi, contoh misalnya di mana di sini ada daerah yang masih jauh-jauh, yang di desa-desa sana lah. Iya, banyak banget kalau di desa, Pak. Di pelosok-pelosok sana kan Iya. banyak. Nah, yang mereka lihat itu kan apa ya, jarang mereka tuh bisa tahu perkembangan ada kejahatan siber seperti ini, kejahatan siber seperti ini gitu kan. Nah, kalau ya kita alhamdulillah kita masih berada di sini, kita masih update lah. Oh, ada modus ini, oh iya, oh ada modus ini, oh ini, jangan kan gitu. Nah, coba kalau yang di pelosok sana, begitu dikirim undangan pernikahan, dikliknya itu, Iya. yakin nggak ya? Iya, benar dah, Pak. Nah, jadi makanya kita butuh semua pihak. Ya entah dari adik-adik mungkin yang sudah kesini mungkin sudah paham mungkin walaupun paham informasinya ya maksud saya. Nah, itu bisa diberitahukan, nggak usah jauh lah kepada keluarga terdekatnya. Nanti kan berantai nih. Nah, sebenarnya itu sih upaya yang paling efektif dan paling tepat dilakukan, treatmentnya itu. Jadi kalau kita hanya penegakan hukum saja, wah berat, tantangannya sangat berat. Kita kejahatan ini ya, kita di sini nih, tapi pelakunya belum tentu di sini. Iya, pasti Di luar. Ya. Penipuan online itu banyak yang pelaku ya termasuk saya juga ngalamin sendiri. Dari sini terbang ke Pulau Sumatera sana. Coba bayangin berapa jauh, bukan langsung di situnya lagi, harus ke pelosok lagi coba. Nah, jadi ya itulah pekerjaan namanya juga kewajiban kami seperti itu ya, tidak apa-apa kami jalani gitu. Saya pesannya itu aja. Sampaikan ke keluarga terdekat dulu, ya sampaikan atau ke teman-teman di kampus. Ya, bantulah kami untuk kampanye kan. Iya. Karena kejahatan siber itu bisa dicegah kalau ada kesadaran dari masyarakat sendiri juga. Kalau masyarakatnya paham pasti tidak terjadi nih gitu. Untuk laporan kami sekarang sudah mencapai dari bulan Januari ya, per Januari sampai dengan sekarang sekitar 500 ada deh. banyak banget. Penipuan semua ya, Pak. Enggak, itu bermacam-macam ya, tapi paling banyak itu penipuan online. Paling banyak penipuan online. Banyak banget. Banyak banget ya. 500 dibagi dengan jumlah personil 12 orang. Masing-masing itu menangani berapa perkara gitu. Nah, jadi ya ini kebetulan karena adik-adik bertanya, makanya kami buka gitu. Ya, jadi ini biar ada ternyata begini ternyata begini. Jadi dengan sebanyak itu laporan, kemudian tenaganya segini, ya kita akan tetap tangani, tapi mohon bersabar, itu aja. Semua ada prosesnya. Kita butuh proses lagi, kita cari dulu, kita analisa lagi. Analisa bukan sebentar kan. Udah apa nih identitasnya ini, belum tentu asli. Pasti dia pakai fake pasti. Pasti. Ya. Nah, kita cari lagi kaitannya apa. Yang paling sulit adalah ketika sudah masuk ke ranah perbankan ya. Biasa nomor-nomor rekening yang dipakai itu kan tampungan semua ya. Tampungan semua ini tidak ada nomor rekening asli. Nah, jadi ingatkan aja mungkin saudara-saudara yang di sana, yang di desa atau di kampung gitu kan. Kalau ada orang nawarin buatkan rekening terus dikasih uang, jangan mau. Karena itu kemungkinan pasti dijadikan rekening tampungan. Nanti terseret loh. Saya pernah waktu itu Gimana? ada mbak-mbak sama mas-mas lagi dulu ya datang nawarin salah satu bank di sini. Terus dia bilang disuruh buat kartu rekening aja, dia bilang. Terus akhirnya kita coba untuk akhirnya saya sama teman saya tuh mengiyakan gitu. Terus akhirnya dikasih lah email segala macam kan, dimasuk-masukin. Memang jadi, terus sampai sekarang tapi kartunya enggak saya ambil di ATM-nya itu. Kalau yang kayak gitu-gitu Kenapa nggak diambil? Dia resmi nggak?
Nah, kalau resmi atau enggaknya saya kurang tahu, tapi dia tuh memang pakai baju Oh, dari memang bank seragam tersebut. ya. Iya. Oh, kalau itu kemungkinan resmi sih. Oh, Coba ditanya, iya. maksudnya jangan sampai disalahgunakan. Iya. Ya. Nah, biasa modusnya itu ada orang menawarkan, Pak, mau nggak buat rekening nih? Nanti saya bayar nih 1 rekening 1 juta. Oh, kalau yang ini enggak. Nah, itu. Jadi dia minta tolong orangnya itu buat rekening. Nanti kalau Bapak sudah buat, kasih sama saya rekeningnya sama ATM. Nanti Bapak saya kasih 1 juta. Atau 2 juta. Oh. Nah, ya kan? Aduh, serem. Kan modusnya kan begitu nih. Iya, modus. Dapatlah 1, 2, 3, 6 nomor rekening saya nih. Mainlah mereka ini. Tipu-tipu kanan kiri lah. Oh, transfer ke rekening si A. Transfer ke rekening si B. Nah, otomatis kami kan, wah ini. Jadi kalau penipuan itu begini deh. Dia tidak langsung ditransfer ke rekening si penipu ini. Jadi dia menggunakan layer-layer dia. Makanya saya bilang ini proses, ini panjang prosesnya. Dia tinggal misalnya di mana tadi deh? Sumbawa. Di Sumbawa. Terus yang pegang rekening ini bisa jadi di Bali Wih, atau di Kalimantan, bisa kan? bisa. Bisa jadi. Nah, jadi saya kalau mau ngejar ini, saya harus ke Sumbawa dulu dong. Iya. Rekeningmu siapa yang pakai kan gitu. Iya. Nah, habis Pak ini Pak orangnya Pak gini-gini, terus kenal nggak? Oh kenal. Iya kalau kenal, kalau nggak kenal Kayak tadi. hilang dong. Ya, buntu kan? Nah, itulah dia tantangannya. Kalau kenal otomatis waktunya kita butuh lagi, kita harus terbang ke Iya. Bali. Nah, itu dia. Ya. Iya. Nah, di Bali ini pun bukan langsung dia penipunya. Iya. Dia cuma Banyak. ke Lampung. Dari dia ditransfer lagi ke rekening lain nih, ke rekening anonim juga. Itu yang mempersulit sih. Nah, jadi langsung dipecah gitu loh. Itulah canggihnya sekarang. Dan itulah tantangan kami. Nah, perbankan kenapa? Karena tidak sembarangan kita bisa meminta rekening koran. Karena itu dibatasi oleh undang-undang perbankan. Yang berhak untuk meminta rekening koran itu adalah si pemilik rekening. Poinnya adalah yang penting itu adalah edukasi. Edukasi. Ya, edukasi ke masyarakat itu penting. Ya, kami berharap bisa dibantu oleh semua pihak. Seperti tadi saya katakan media. Ya, wartawan-wartawan, mungkin ya pemilik-pemilik media cetak maupun media online, kan nggak rugi juga kalau misalnya diselipkan pesan Kamtibmas terkait waspada penipuan online, kan tidak ada ruginya, tidak ada yang diuntungkan kan? Nah, harusnya itu ya saya sudah berencana untuk mungkin kita buat semacam MOU ataupun kita rangkul lah teman-teman dari media ini biar mereka itu mau menyelipkan pesan-pesan Kamtibmas baik di media online maupun media cetak. Saya rasa begitu ya. Bapak, saya mau nanya terkait. Jadi saya tuh pernah dapat telepon dari letter itu, saya ditelepon, dia bilang nomor saya itu dipakai jadi nomor daruratnya teman saya. Ya, Dan iya. tapi sedangkan situ nomor telepon saya nggak pernah pakai. Dan saya tanya teman saya yang terlibat itu, dia bilang nggak pernah cantumin nomor saya sama Iya, sekali. Nah iya. itu gimana tuh Pak? Kok bisa nomor saya ada di data tersebut dan teman saya juga nggak tahu kalau misalkan nomor saya yang dipakai. Mereka itu, jadi sistemnya mereka itu mencari korban itu random, acak. Jadi itu tidak benar-benar terjadi gitu loh. Yang menghubungi kamu nomor dari resmi atau Nah itu nggak tahu soalnya Nggak tahu. anonimus gitu. ya, Tanpa nama. itu biasa ya pelaku-pelaku itu. Jadi mereka itu mencari korban itu random ya. Jadi sistemnya sistem jaring nih. Orang yang mungkin psikologinya lemah kena gitu dan langsung percaya. Jadi gitu. Jadi mereka bukan menarget. Oh saya tahu ini kamu saya target, enggak. Jadi kamu semua saya broadcast nih, jebret. Nah nanti siapa yang bales nih? Itulah yang mereka jadikan target nih. Saya juga pernah juga kayak gini Pak, yang seperti yang dialami oleh teman saya itu, tapi sampai sekarang tetap di-chat atas nama ini sebagai pihak keluarga. Apakah Anda mengenalnya atau tidak, tetap sampai sekarang saya mendapat chat. Blokir aja. Iya, udah diblokir juga sih Nah, Pak. blokir aja. Kalau yang kayak gitu kita nggak usah pusing. Nggak penting. Udah langsung ini aja. Blokir. Ahlinya itu ada mungkin di bagian kami. Itu dia bagian apa istilahnya Mas? Bantuan teknisnya ada. Jadi memang ada orang-orang yang mempunyai sertifikasi ya Oh iya. untuk terkait itu. Nah, memang ada di polisian itu ada. Berarti memang ada bidang-bidang masing-masing Ada. gitu ya Pak. Ya, dan itu di bawah sudut saya gitu, sudut Cyber. Di sudut cyber itu ada unit penyidikan untuk melakukan proses proses penyidikan berkas perkara.
kemudian ada juga unit bantuan teknis. Ya, itulah yang bagian IT-nya bagaimana caranya. Ya, pokoknya yang berkaitan dengan IT-nya biar mereka yang bekerjakan itu. Pesan-pesan Bapak nih buat orang-orang di luar sana yang masih awam terkait cyber karena rata-rata kan yang seperti dibilang di pedesaan itu orang belum cakap terkait media digital itu sendiri dan mereka tuh masih belum paham kalau ada yang kayak gitu-gitu tuh harus dilapornya kemana. Iya. Mungkin bisa dikasih pesan-pesan untuk orang-orang di luar sana. Pesan-pesan saya ya buat masyarakat secara keseluruhan, perbanyak literasi digital, kemudian rajin membaca, kemudian jangan latah, kemudian rasa ingin tahu boleh, tapi kalau yang kita ragu tolong jangan dilakukan. Benar-benar. Itu aja. Kepo. Karena iya kepo tuh. Nah, kalau bahasa sekarang kepo ya. Iya. Bahasa sekarang kepo. Jadi kalau ada pesan-pesan yang dari nomor gak jelas, abaikan saja. Nggak penting itu. Iya, nggak penting. Ya, waspada kejahatan online itu aja. Ya. Harapan Bapak ke depannya tuh gimana tuh? Harapan saya ke depannya masyarakat bisa lebih waspada ya karena kejahatan online semakin lama semakin berkembang, modusnya juga semakin banyak. Ya, dan semoga pesan-pesan terkait masalah kejahatan online ini bisa sampai dengan ke pelosok-pelosok. Tapi kadangnya gini Pak, misalnya di daerah perdesaan itu kadang masyarakat itu kurang memiliki edukasi Pak terkait Iya. dengan cara pelaporan atau mekanismenya. Bahkan yang kemarin penipu aja kemarin itu dia nanya ke saya cara lapornya kayak gimana. Nah saya aja kurang tahu. Nah menurut Bapak nih Pak yang sepengalaman di bidang ini, Gini. mekanismenya itu seperti apa? Jadi ada mekanisme pelaporan itu ke kepolisian bisa, kemudian ke OJK juga bisa. Oh, berarti dua tempat ya Pak ya? Iya, nah tapi sifatnya pelaporan itu hanya apabila dia cepat dilaporkan, kemudian dia bisa memblokir rekening ya. Nah, kalau OJK itu bisa. Kami di sini punya satgas, namanya Satgas Pasti, yang isinya adalah dari OJK, kemudian kepolisian, kemudian kejaksaan. Ya, jadi dari instansi terkait ada. Nah, untuk pelaporannya bisa langsung ke kantor polisi bisa, kemudian lewat online bisa, itu ke OJK. Nah, nanti bisa dicek itu di Google ya, tapi dicek dulu nih, jangan sampai OJK-nya OJK palsu. Nah, tapi mudah-mudahan enggak lah ya. Nah, tapi harapan kami sebenarnya bukan sistem pelaporannya. Jadi jangan sampai itu terjadi. Itu harapan kami. Nah, makanya yang kami gencarkan itu adalah kalau terjadi itu sulit. Kalau sudah terjadi itu lebih sulit kita menangani api yang sudah membesar daripada sebelum terbakar kan gitu. Lebih mencegah daripada mengobati kan. Nah, jadi harus perbanyak edukasi dan kami mohon kepada inilah jadikan duta apa istilahnya Mas ya? Duta siber mungkin menyampaikan pesan-pesan kepada gak usah jauh ke keluarganya dulu ya, keluarga dulu, kemudian ke temannya, circle-nya, atau posting di grup ya kan. Boleh. Nah, Dengan ada yang podcast ini juga bisa. Nah, gitu. Ya, kami terima kasih banyak lah mungkin kami dibantu ya untuk untuk memberikan edukasi kepada masyarakat gitu loh. Oke, Terima kasih Bapak Fauzi atas waktunya sudah menyempatkan untuk memberikan edukasi terkait cyber kepada teman-teman di luar sana dan juga kepada kita. Dan sangat luar biasa banget dan ternyata peran mahasiswa atau peran anak-anak muda itu penting banget untuk mengedukasi terkait cyber itu sendiri. Nah, semoga diharapkan dengan adanya podcast ini, teman-teman di luar sana lebih waspada dengan adanya cyber atau penipuan, pencemaran nama baik, dan lain sebagainya. Oke, terima kasih semuanya. Dadah! Halo semua. Sekarang kita bersama siswa dari SMPN 8 Mataram nih, yaitu Vivi. Halo semuanya, salam kenal. Aku Silvia Ramadhani, akrabnya dipanggil Vivi. Nah, Vivi, kalau boleh tahu sekarang Vivi ini kelas berapa? Aku kebetulan kelas 9. Kelas 9. Berarti Vivi ini emang udah
bidangnya kah di public speaking atau? Ya. Oke. Jadi Vivi, sebelumnya kita mau tanya nih, Vivi udah tahu belum sih terkait cyberbullying itu sendiri? Kalau untuk cyberbullying aku lumayan tahu cyberbullying itu apa dan kayak apa yang dimaksud oleh cyberbullying itu juga tahu sebenarnya. Boleh dijelasin sepengetahuannya Vivi aja. Setahu aku cyberbullying itu termasuk salah satu bully atau ya perundungan tapi di dalam media sosial. Jadi nggak secara fisik, nggak secara kata-kata, tapi secara ketikan dan itu terdapat di media sosial. Sebelumnya Vivi tuh pernah nggak sih dapat apa ya kayak bentuk cyberbullying itu sendiri? Kalau aku kebetulan pernah waktu itu. Aku pernah karena waktu itu aku tuh dapat karena mungkin mereka kenalnya aku jago di public speaking dan aku bisa ngedongeng. Bener. Waktu itu aku ikut lomba dan aku dapat juara tuh harapan 2. Itu langsung kayak katanya bagus kok dapat harapan 2 bukan juara 1 gitu. Terus apalagi? Apakah ada lagi yang lain mungkin? Terus kalau pas ranking juga aku kan termasuk anak yang dapat ranking umum. Waktu itu dapatnya ranking 1 tiba-tiba turun ke ranking 2 itu juga ditanya kok rankingnya turun kok nilainya gini-gini gitu. Katanya ranking 1 gitu. Ketikan sih sebenarnya. Terus gimana nih Vivi cara menanggulangi dari diri Vivi sendiri gitu? Jujur waktu itu sempat down juga, terus bingung juga harus ngapain. Tapi untungnya aku deket sama salah satu guru yang bisa diajak cerita. Akhirnya aku cerita ke guru itu ngasih solusi harusnya begini-gini dan pelan-pelan aku mulai bermedia sosial lagi dan mulai aktif lagi di media sosial. Berarti sekarang udah cukup aktif kembali ya di media sosial? Iya, lumayan aktif. Oke. Mungkin Vivi pas dapat cyberbullying itu sendiri, Vivi ada ngerasa ada dampaknya nggak sih sama diri Vivi? Jujur ada, karena lebih ke nggak percaya diri dan kalau mau ngepost sesuatu tentang prestasi di media sosial itu jadi kayak mikirnya tuh 2 kali gitu. Kalau post ini tuh apa yang terjadi nanti mereka tuh ngatain aku lagi ya gitu. Soalnya terpikiran seperti itu. Itu sih dampaknya. Apalagi zaman-zaman sekarang itu apa ya insecure gitu. Iya, benar banget. Insecure itu terbesar. Oke, terus gimana cara Vivi tuh bangkit dari pengalaman cyberbullying itu sendiri? Kalau kayak gitu ya tadi sebenarnya aku cerita juga ke guru, terus guru tuh ngasih solusi, terus aku mikir lagi kayak ketika mereka kok bisa berdampak gini ke aku ya, karena padahal tuh semua itu kan udah jalannya. Berarti aku begini, berarti itu udah akhirnya tuh berarti ya udah takdirnya udah begini gitu. Mereka ngapain ngomen gitu kan. Jadi urusan kita urusan kita aja. Jadi waktu itu juga pernah aku ngepost mendongeng harapan 2 terus dikatain, akhirnya aku buat kayak emangnya kamu bisa ikut dongeng sini nah gitu. Benar. Akhirnya begitu. Walaupun sebenarnya takut juga tapi kayak kalau enggak kayak gitu mereka enggak bakal berhenti gitu. Apalagi kalau kita nih udah dibully tapi kita tamparnya tuh pakai prestasi. Iya, itu bener-bener maju lu tak asik. Iya, emang kayak ini gue bisa nih gitu. Oke. Menurut pandangan Vivi sebagai korban bullying ini bagaimana sih cara menanggulanginya itu secara efektif gitu biar tidak terulang lagi maksudnya? Iya, apakah untuk minta maaf aja itu cukup atau gimana nih untuk si pelaku gitu? Kalau sebenarnya kalau aku pribadi itu sebenarnya kalau mereka minta maaf itu udah cukup banget. Karena kayak kalau mereka minta maaf ya udah aku maafin gitu, tapi jangan diulangin lagi. Tapi kalau mereka ulangin lagi mending di cut off aja deh dari media sosial kita. Jadi kayak misalkan mereka minta maaf, habis itu kita maafin, tau-taunya mereka ngulangin lagi, ya udah tinggal blok aja gitu loh dari media sosial yang kita punya biar mereka nggak berulah lagi dan bikin kita down. Apa lebih ke cut off gitu ya? Iya, lebih ke cut off aja daripada diri sendiri kita jadi down. Terus tuh Vivi berarti peran guru ini penting banget ya untuk. Biasanya tuh Vivi kalau curhat-curhat sama guru tuh guru yang memang sudah dekat atau memang bidangnya seperti BK atau gimana? Oh, aku pribadi guru yang aku emang dekat sama gurunya dan akrab sama gurunya. Aku ceritanya ke sana. Oke, terus pesan-pesan Vivi nih buat teman-teman di luar sana yang udah gimana ya mendapatkan cyberbullying itu sendiri, tapi mereka tuh bingung caranya gimana untuk mengeluarkan emosinya mereka. Apalagi kan sekarang banyak-banyak orang-orang tuh yang kayak diancam gitu, kayak kalau kamu kayak gini nanti bisa aku tambah bully gitu. Pesan-pesan Vivi nih untuk teman-teman di luar sana, apalagi kan Vivi bisa dibilang iya memang pintar untuk menanggulangi hal-hal seperti itu. Terus juga Vivi kan masih SMP ya, jadi kayak bisa menjadi cerminan buat teman-teman di luar sana. Coba pesan-pesannya. Pesan aku sih sebenarnya orang kayak gitu tuh jangan
direspon gitu. Karena menurutku orang-orang kayak gitu tuh mereka tuh mereka tuh menjatuhkan karena mereka tuh iri sama pencapaian kita atau apa yang mereka lihat di media sosial. Mereka tuh iri karena kok dia bisa kayak gini tapi saya enggak, jadi gitu. Dan mereka tuh mungkin lebih kayak insecure sama kehidupan mereka, tapi mereka tuh lampiasin ke kehidupan orang lain itu. Dan jangan down kalau ada yang kayak gitu-gitu tuh, berarti mereka tuh iri sama kehidupan kalian. Jadi jangan diapa-apain, lanjut aja bermedia sosial, pede aja bermedia sosial tanpa mereka pakai prestasi yang kalian punya. Betul. Nih teman-teman semua bisa didengar sebagai motivasi kita nih untuk lebih aware juga sama apa yang kita punya, dan kita harus lebih berhati-hati ya Vivi. Terus kalau boleh tahu nih, Vivi sekarang kalau upload gitu berarti memang harus berpikir 2 kali ya. Pandangan Vivi terkait jejak digital itu gimana? Karena kan orang-orang kalau ngebully lewat media sosial tentunya akan ada jejak digitalnya kan. Nah, menurut Vivi nih gimana nih untuk para pelaku cyberbullying ini? Karena jejak digital itu kan tetap ada dan abadi. Malu sih, Malu kayak minimal malu gitu, ketahuan kamu dulu pembuli gitu. Karena kan kalau misalkan nanti di masa depan udah sukses, tiba-tiba ketahuan tuh dulu pernah ngebully, kan nanti jadi jatuh banget gitu loh, malu gitu. Takutnya nanti pas udah dewasa dunia pekerjaan kan ngelihat jejak-jejak kalian. Jadi hati-hati aja, pikir 2 kali sebelum bertindak. Jangan bertindak dulu baru berpikir, tapi berpikir dulu baru bertindak. Betul. Kalau boleh tahu Vivi ini udah tahu mengenai literasi digital belum? Kalau literasi digital, setahuku tuh literasi digital tuh membaca atau menulis lewat digital. Itu aja sih. Nah, kalau selengkapnya belum tahu. Menurut Vivi gimana sih keterkaitan antara cyberbullying ini sama kita tuh harus hati-hati ketika kita di media digital itu? Karena mungkin ketikan kita itu juga harimau kita kali ya. Benar. Jadi apa yang kita ketik itu juga nanti bakal berdampak ke kita sendiri. Jadi hati-hati aja gitu. Dan jangan lupa beretika dalam bermedia sosial. Nah, itu dia. Jangan lupa beretika dalam bermedia sosial. Karena itu bener-bener berdampak sama kita tuh sampai nanti-nanti ya. Iya. Bener banget. Gimana untuk Kak Syifa, mungkin ada yang perlu disampaikan lagi untuk terkait cyberbullying ini kepada Vivi? Vivi, menurut Vivi itu penting gak sih menanamkan nilai percaya diri gitu buat korban-korban di luar sana yang berdampak gitu. Kalau menurutku itu penting banget ya, karena kalau kita nggak percaya diri, kita nggak bakal berani ngapa-ngapain. Bener. Kita malah nggak percaya sama diri kita sendiri. Jadi kunci pertama biar kita itu lebih tinggi lagi itu percaya dulu sama diri kita sendiri, percaya sama kemampuan kita sendiri, dan percaya kalau kita bisa, pasti bisa. Betul. Nah, percaya diri yang seperti apa sih kira-kira yang Vivi terapkan pada diri Vivi? Percaya dirinya tuh kayak misalkan setiap prestasi yang aku raih itu selalu aku taruh di media sosial, karena aku tuh mau buat personal branding di Instagram gitu. Jadi kayak apapun yang aku raih itu aku posting di media sosial, dan percaya diri aja karena ini kan prestasiku bukan prestasi mereka, dan aku bisa raih ini, aku bangga sama diriku sendiri, jadi aku posting biar jadi reward gitu loh buat aku sendiri gitu. Kalau boleh tahu Vivi, kalau ada yang komen ih keren banget Vivi gitu-gitu, itu Vivi kayak ngerasa ini gak sih, kayak ih ternyata ada yang masih bangga sama pencapaian aku? Ya, iya banget sih. Kalau misalnya kayak gitu, misalkan lagi posting terus, keren banget, congrats ya, proud of you gitu. Oh makasih. Jadi kayak senang juga, makin senang gitu loh. Senang udah ngeraih, baca komentar itu jadi makin senang juga. Berarti komen positif itu sangat berdampak banget, berpengaruh. Iya, komen positif itu sangat, untuk aku itu sangat berdampak dan berpengaruh pada kehidupan dan kepercayaan diri aku juga gitu. Bener banget. Terus nih Vivi, kalau boleh tahu, kalau Vivi bermedia sosial itu, apakah Vivi tetap menggunakan etika bermedia digital itu sendiri? Harus selalu tetap pakai etika bermedia sosial, karena kalau misalkan kayak gitu nanti malah yang kena orang lain gitu kan. Jadi kalau misalkan mau komentar apapun gitu, jadi kayak mikir dulu. Jadi akhirnya tuh aku tuh gimana ya, kayak karena aku udah pernah kena cyberbullying, jadi aku nggak mau yang lain tuh kena juga gitu. Oh iya. Jadi kayak
udah pengalaman Iya. belajar dari masa lalu. Iya, gitu benar ya. banget. Benar. Jadi setiap postingan yang lewat, aku selalu berkomentar positif dan beretika dalam bermedia sosial. Oke, kalau boleh tahu Vivi berarti emang sangat berprestasi ya, siswa yang bisa dibilang berprestasi nih. Nah, terus ada nggak sih Vivi tuh mau mengajarkan ke teman-teman semua tentang terkait gak boleh loh bermedia sosial ini semaunya aja gitu, tapi harus ada etikanya. Vivi ada kepikiran nggak untuk ngajarin teman-teman Vivi tuh terkait etika berdigital itu sendiri? Kalau aku lebih ke jaga-jaga komentar aja sih. Kalau misalkan kalian tuh iri sama pencapaian mereka, ya jangan kayak makin diketik, ih apa sih cuman gitu doang. Tapi kan nggak kayak gimana ya? Emang kalian bisa meraih itu gitu. Nah, betul. Lebih kayak gitu sih. Terus kalau misalkan ada temanku bilang, ih lihat dia berhasil begini-gini, terus kayak dia tuh komen, ya udah komen yang positif aja gitu. Iya. Kenapa harus komen yang negatif gitu? Kalau kok bisa positif, kenapa harus negatif gitu? Daripada buat dia down, mending kamu dukung dia gitu. Kalau misalkan emang iri sama pencapaiannya, ya kamu jangan ngetik, kamu berusaha biar bisa sama kayak dia gitu. Jadi irinya tuh hilang gitu, karena udah setara lah gitu. Benar banget. Ini teman-teman semua luar biasa banget ya tadi penjelasan dari Vivi terkait cyberbullying dan juga pengalamannya Vivi, serta bisa dijadikan motivasi nih buat teman-teman semua. Mungkin terakhir Vivi boleh kasih apa ya, kesan dan pesannya kepada teman-teman juga di luar sana yang terkenal saya. iya terkena cyberbullying. Pesan aku sih, jangan down sama ketikan mereka, buktiin kalau kamu bisa, dan hapus ketikan mereka dengan apa yang kalian raih. Lebih ke tamparnya ya. Tampar aja pakai prestasi yang kalian punya dan jangan takut, tapi tetap harus memperdomankan etika bermedia digital itu sendiri. Oke, terima kasih Vivi sudah datang untuk melakukan podcast sama kami dan sharing-sharing terkait cyberbullying yang sepengetahuan Vivi ini luar biasa banget ya teman-teman semua. Terima kasih Vivi. Terima kasih juga. Oke semua, setelah kita berbincang-bincang tadi bersama Vivi, salah satu murid di SMPN 8 Mataram. Sekarang kita langsung aja ke Ibu Umi yang selaku Guru Pendidikan Pancasila di SMPN 8 Mataram. Ibu, selamat datang. Selamat datang. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk melakukan bincang-bincang secara santai ini sama kita. Boleh Ibu perkenalkan diri dulu kepada teman-teman semuanya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Umi Atik, Guru Pendidikan Pancasila SMP Negeri 8 Mataram, yang saat ini mengajar di kelas 9. Ibu, di sini kita mau bincang-bincang terkait cyberbullying nih, Bu. Sepandangannya Ibu nih, Ibu seberapa tahu terkait cyberbullying itu sendiri? Boleh dijelaskan secara singkat terkait cyberbullying? Cyberbullying berarti cyber bisa diartikan sebagai dunia digital ya, bisa Benar. disebut sebagai dunia maya. Sementara bullying itu adalah sebuah perundungan. Jadi perundungan yang terjadi di dunia digital ya, atau dunia maya. Terus Ibu boleh di spill nih, menurut Ibu selaku Guru Pendidikan Pancasila yang tentunya memang ranahnya kepada pedoman kita yaitu Pancasila itu sendiri. Nah, menurut Ibu apa sih bentuk karakter siswa nih yang bisa diterapkan ketika kita ingin membentuk karakter yang lebih baik lagi, yang merupakan hal itu seperti anti cyberbullying itu? Apakah ada nggak sih pendapat Ibu cara kita tuh untuk mengajar anak-anak membentuk karakter untuk tidak melakukan tindak bullying di media sosial? Iya. Baik ya, kalau mata pelajaran pendidikan Pancasila itu memang memiliki ciri khas sendiri ya. Jadi di sana kita itu ditekankan tidak hanya mengajarkan teori atau biasa kita sebut dengan civic knowledge ya. Jadi pengetahuan kewarganegaraan saja. Yang di sana biasanya kita membahas tentang konsep-konsep, nilai, kemudian pengetahuan dasar tentang kewarganegaraan seperti itu. Tapi di situ lebih ditekankan pada civic skill dan civic disposition ya.
Jadi kalau istilah civic skill itu kayak kita itu memiliki keterampilan kewarganegaraan. Jadi konsep-konsep atau semua teori yang kita peroleh itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan nyata di masyarakat seperti itu. Civic disposition juga akan menjadi penting ketika civic skill-nya ada, itu kayak otomatis muncul. Civic disposition itu diartikan sebagai karakter kewarganegaraan. Nah, terkait dengan cyberbullying, jadi dengan pembelajaran civic skill dan civic disposition itu diharapkan anak-anak itu kan tumbuh karakter yang baik ya, good citizenship ya kalau di PKN ya. Jadi dia itu memiliki karakter, paling enggak dia memiliki rasa empati lah. Empati itu kan kayak biasanya kalau di sosial media yang rawan cyber itu kan seseorang yang nggak sanggup menahan diri ketika ngelihat orang bahagia, nggak bisa ikut bahagia. Bener ya. banget, Ibu. Kalau orang sedih malah diledek ya, malah disyukurin, malah disorakin ya. Jadi di situ kayak pembelajaran PKN diarahin ke sebuah karakter empati lah paling enggak. Di situ nanti ada karakter tanggung jawab, karakter peduli, kemudian menghargai pendapat orang, seperti itu ya. Dan karakter itu bisa diperoleh jika dalam sebuah pembelajaran PPKN itu menggunakan model-model pembelajaran yang memfasilitasi anak-anak itu bisa mengeksplor civic skill-nya gitu. Oh iya, Ya kan, benar-benar. seperti itu. Boleh tahu nggak Ibu model pembelajaran seperti apa? Mungkin seperti PJBL atau PBL seperti itu Ibu. Ya, sekitar itu Seperti karena untuk civic skill, keterampilan kecakapan warga negara itu kan akan diperoleh juga seseorang itu bisa bernalar kritis kayak gitu kan. Dia dalam prakteknya dari teori-teori dipraktekkan sehingga jika dia berdiskusi, berdebat atau sedang bermusyawarah atau sedang mengambil keputusan itu bisa bijak gitu, bisa baik gitu ya. Jadi yang bisa model pembelajaran yang bisa memfasilitasi ya itu bisa problem based learning, bisa project based learning ya. Benar-benar. Terus Ibu pernah nggak sih menerapkan PJBL mungkin seperti kayak anak-anak tuh dibebaskan untuk berargumentasi. Namun ada nggak sih Ibu saat Ibu melakukan hal tersebut ada siswa yang saling berargumen dan mereka tuh malah kayak pendapat saya yang paling benar, pendapat saya yang paling benar. Sering gitu. banget ya. Nah, coba Ibu dijelaskan sedikit nih. Jadi gini, anak-anak SMP itu kalau di kelas 9 sudah gak turun ya. Kalau kelas 7 itu kayak egonya itu ya. Benar. Jadi kayak pengennya itu dilihat guru sempurna. Jadi ya kadang-kadang untuk bekerja sama itu kayak nggak bisa berbagi dengan temannya seperti itu ya. Itu yang kita stressing. Nanti kalau sudah di kelas 9 dia udah mulai tahu bahwa kita itu butuh berbagi dengan orang lain seperti itu. Itu contohnya kayak gitu. Jadi sebenarnya untuk sebenarnya sifat egois ya. Iya, egois. Pengen dilihat guru, pengen dapat nilai paling tinggi lah. Benar-benar. Ternyata semakin ke sini kita ajarkan tentang bagaimana kolaborasi yang baik. Jadi sesungguhnya kolaborasi itu akan bisa terjalin jika masing-masing orang saling menghargai satu sama lain, menghargai pendapat dan tidak menyepelekan orang lain, tidak memandang orang lain sebelah mata seperti itu. Bahwa kesuksesan dia sebenarnya adalah kesuksesan kelompoknya. Jadi kalau kelompok itu sudah berjalan, sudah bisa mengerjakan bekerja sama dengan baik, berarti kesuksesannya di situ. Jadi ada penilaian secara berkelompok. Benar, berarti emang paling benar itu adalah kolaborasi yang baik ya Ibu ya antar siswa. Ibu, kalau boleh tahu sebagai Ibu nih guru pendidikan Pancasila, apakah Ibu nih pernah menerapkan atau pernah memberikan proyek yang mengangkat tema terkait cyberbullying atau bullying lah istilahnya gitu. Kalau pernah boleh diceritakan ini. Iya, jadi gini, di pendidikan Pancasila itu tepatnya di bab 3 ya. Bab 3 itu tentang kebebasan berpendapat di era keterbukaan informasi publik kayak gitu. Itu temanya seperti itu. Jadi seperti yang saya bilang tadi, selain kita tuh mengajarkan tentang teori bagaimana pengertian dari kemerdekaan mengeluarkan pendapat, bentuk-bentuknya, kemudian ada kaitannya dengan kemerdekaan berpendapat di dunia digital, kayak gitu. Itu pasti terakhirnya itu ada semacam project ya, kayak pertamanya biasanya di tengah-tengah itu problem based learning, sebenarnya apa sih problemnya apa, kemudian nanti anak-anak di situ diajarkan untuk bisa menemukan solusi dari persoalan yang dia hadapi, terutama terkait dengan cyberbullying. Kemudian yang terakhirnya
biasanya kita memberikan project juga ya. Jadi supaya anak-anak itu bisa kayak berpartisipasi aktif dalam ikut serta mereka cyberbullying ya. Iya, Jadi benar, Ibu. menjadi anti cyberbullying seperti itu. Biasanya project itu dari BBL-nya anak-anak itu mengidentifikasi pengalaman cyberbullying dari dirinya atau dari orang lain, kemudian menganalisisnya, mencari faktor penyebabnya apa, benar dampak banget. ya, Iya. dampak yang akan timbul itu apa. Kemudian di situ yang terpenting adalah mencari solusi bagaimana supaya cyberbullying itu tidak semakin marak di Ya, sosial benar media atau di dunia digital ya. Nah, untuk dia bisa berperan aktif, maka di situ disambung dengan proyeknya. Setelah dia bisa menemukan solusi, ayo kita sekarang mengkampanyekan gitu ya. Nah, bisa ngambil tema-tema tertentu, bisa anti cyberbullying, bisa atau bersosmed yang bijak ya. Benar, iya. Nah, sebuah dengan membuat poster afirmasi, bisa ajakan bisa poster ya, bisa dipilih sih biasanya. Kadang-kadang kita bisa kalian seperti pembelajaran berdiferensiasi kemarin ya. Kalian itu hobinya bikin poster atau nyusun slogan-slogan terus dibuat poster, atau kalian sukanya membuat vlog atau video pendek, bisa. atau kalian pengen membuat sebuah komitmen atau semacam panduan, membuat panduan ya. Itu bisa diminta anak-anak untuk memilih mana sesuai dengan hobimu apa gitu. Jadi kenapa demikian, supaya anak-anak itu bisa bersemangat mengerjakannya. Misalnya hobi saya podcast seperti ini misal, tapi dia tiba-tiba disuruh bikin poster, nanti hasilnya tidak maksimal. Jadi paling enggak proyeknya itu membuat beberapa pilihan yang tadi itu kalian bisa buat poster, bisa bikin slogan yang dituliskan nanti dipajang di ini. Jadi dalam proyek itu kan biasa ada perencanaan kayak gitu ya. Perencanaan, kemudian nanti audiennya siapa, ini mau di publish kemana gitu. Mau dipasang-pasang di dinding-dinding kelas atau mau di-upload di sosial media. Terstruktur lah Ibu ya. Nah, Ibu, apakah ada nilai-nilai Pancasila yang diterapkan dalam mencegah cyberbullying ini? Oh, itu jelas banget ya. Dalam hal ini kalau di kurikulum Merdeka yang sekarang model deep learning itu kayak ada 8 dimensi profil lulusan ya. Di situ yang pertama juga itu sebenarnya nilai-nilai Pancasila ya, diurai menjadi 8 profil lulusan yang muaranya itu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Dari situ kan masih banyak elemennya ya. Dari situ nanti mewujudkan sikap berakhlak mulia kepada Tuhan, kepada orang lain ya. Apa sih, berakhlak pada negara kepada lingkungan sekitar. Benar. Jadi tidak hanya kepada manusia sebenarnya di situ ya. Jadi ketika kita bisa menguatkan karakter dia, pasti kan dia memiliki karakter yang baik di dalam dirinya gitu. Sesuai dengan nilai-nilai atau norma yang berlaku dalam masyarakat kita ya, atau sehingga anak itu kayaknya nggak mungkin dia akan berbuat jahat gitu ya. Benar. Jadi kalau misalnya mau komen mungkin akan berpikir 2 kali, aku diawasi sama ya kan. Walaupun tidak ada orang, hanya aku berdua dengan itu, aku komen gitu ya. Tapi Allah mencatat ya, minimal seperti itu. Berarti dari yang 8 tadi itu Ibu yang mungkin salah satunya. Ya, muaranya itu karena dengan beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa itu otomatis nilai-nilai lain itu akan ikut serta. Seperti Ibu kalau boleh tahu nih, apa sih tantangan terbesar Ibu dalam mengajarkan kepada anak-anak itu supaya anak-anak itu tidak melakukan tindak bullying di media sosial itu sendiri? Tantangan terbesarnya? Tantangan terbesar itu sosial media itu sendiri ya. Bener banget sih. Iya kan? Iya. Misalnya ini di sekolah kita udah melakukan berbagai cara, berbagai teknik, metode, model-model pembelajaran diterapkan baik secara manual maupun secara digital. Misalnya sudah dikuatkan ini, sudah anak-anak sudah udah refleksi, udah bagaimana perasaan kita kalian sudah paham atau enggak? Mereka sudah paham gitu. Begitu keluar kelas, begitu sampai rumah ketemu HP-nya lagi. Dan dia begitu buka kan ketemu sama semua ya. Nah, kebetulan anak-anak SMP itu kan masih labil. Benar banget Ibu. Nah, itu tingkat mengingatnya tadi yang sudah nilai-nilai yang sudah kan. Itu bisa luntur seketika karena anak-anak itu lebih mengikuti tren ya
daripada banget, kayak Ibu. karakter yang sudah ada dalam dirinya itu paling enggak kepancing lah gitu. Benar. Banyakan kepancing emosi, kemudian menuliskan sesuatu yang tanpa berpikir kayak gitu. Ya ini sebenarnya peran orang tua sih penting banget ya. Nah, itu dia peran orang tua ya. Jadi tuh balik lagi ke anak-anaknya Iya. itu sendiri. Iya. Dan apalagi Mungkin pengawasan orang tua. iya, orang tua itu penting banget sih. Nah, Ibu mungkin ada pesan-pesan nggak untuk orang tua yang anak-anaknya tuh yang tentunya pemikirannya tuh masih labil lah gitu, Ibu. Ada nggak pesannya? Sebenarnya kalau membuat peraturan itu jangan sepihak sih, karena kita mengenal ya anak SMP itu kalau dibilang A dia ngelakuin B, Iya, dibilang benar B banget. ngelakuin A. Benar. Jadi sebaiknya kayak membuat kesepakatan bersama sih sebenarnya. Aku beliin HP ini ya, tapi kita buat kesepakatan. Nanti bisa dibuka jam berapa, terus yang dibuka itu yang situs apa, yang terus kemudian yang jangan di password gitu. Biasanya anak dikasih password. Oh, iya. Dikasih password kan? Iya, Pasti dikasih benar. password. Itu kalau anak-anak ada ketahuan bawa HP itu pasti gurunya mau ini kan minta izin boleh dibuka enggak pasti ada passwordnya gitu. Oh Ya, iya, jadi, benar banget. Jadi itu untuk orang tua seharusnya ketika memberikan anak HP atau sudah percaya bahwa anak itu bisa pegang HP, terlebih dahulu minta untuk melakukan kesepakatan bersama ya. Jadi nanti anak diajarkan komitmen bagaimana dia bisa mentaati kesepakatan yang sudah dibuat. Jadi Bapak Ibu tidak akan kewalahan nanti ya sama anak-anak. Nanti soalnya banyak keluhan dari orang tua itu Iya, kewalahan ya. Iya. Karena ketika memberikan HP tanpa membuat kesepakatan. Jadi ketika dia orang tuanya hanya bertanya, anaknya sudah marah. Nah, iya. Itu sebenarnya tantangan terbesarnya ya. Ibu gimana nih? Menurut Ibu sebagai guru pendidikan Pancasila, upaya untuk pencegahan daripada cyberbullying ini yang paling efektif. Nah, apakah melalui teori saja cukup atau memerlukan tindakan yang konkret gitu? Jadi seperti yang tadi diceritakan nggak mungkin efektif ya kalau karena pembelajaran Pancasila itu juga mengajarkan tentang nilai-nilai serta praktek kewarganegaraan. Nggak mungkin lah kita teori saja ya. Jadi diupayakan menggunakan model-model pembelajaran yang memang memfasilitasi anak-anak supaya bagaimana dia memiliki civic skill dan civic disposition tadi ya. Dengan demikian kan diharapkan anak-anak memiliki karakter yang baik ya. Ya yang tadi itu kalau udah memiliki karakter yang baik kan kayaknya nggak mungkin dia mau jahat sama orang gitu ya. Memiliki empati. Jadi kalau orang bahagia ya diupayakan aku bisa ikut merasakan kebahagiaanmu. Kalau ada orang sedih, aku empati banget sama kamu. Gimana sih rasanya kalau jadi kamu? Pasti kan ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Harapannya seperti itu sih. Jadi sebenarnya kalau di PKN itu merupakan pelajaran yang sebagai apa ya? Sebagai pelopor pencegahan anti cyberbullying sih sebenarnya. Karena banyak anak-anak juga ngerasa pendidikan Pancasila tuh ngebosenin katanya. Padahal teori doang. iya, padahal mah banyak banget pesan-pesannya Ibu ya dari pendidikan sebenarnya. Pancasila itu. Kegiatan seperti apa sih yang bisa membuat siswa ini lebih sadar pentingnya etika bermedia digital? Untuk pembelajaran Pancasila sebenarnya ya kalau kita mau terutama di bab 3 itu ya nanti kita itu kayak membuat semacam project yang bisa juga merefleksi dirinya gitu. Iya benar. Kalau seorang merefleksi dirinya itu kan akan bisa paham tentang dirinya dan bagaimana orang lain kan. Ketika dia menyadari bahwa apa yang dilakukan itu bisa melukai orang ya kan gitu. Saling refleksi satu sama lain lah gitu. Jika kita memposting sesuatu yang kita itu harapannya hanya ingin mau tunjukin jati diri di sosial media misalnya untuk rekam jejak suatu saat nanti ya itu sebenarnya untuk itu atau sekedar memotivasi orang. Tapi kalau dikomenin yang buruk kan, nah yang komen itu anak-anak semua itu kayak udah kalau bisa itu diajarkan bagaimana kita berempati gitu. Jadi untuk problem based learning itu bagus banget untuk diterapkan di situ. Terutama anak-anak disuruh pertamanya untuk orientasi masalahnya itu kayak mengidentifikasi persoalan-persoalan yang ada di sekitarnya, baik dirinya maupun pengalaman orang lain. Kemudian kita berandai-andai gitu. Apa sih dampaknya gitu? Penyebabnya dulu. Oh bisa jadi nanti dia banyak nulis penyebab. Oh faktornya palingan penyebabnya dia karena iri. Nah tapi kan kita nggak bisa nuduh orang iri karena semua orang itu memiliki hak juga untuk berpendapat ya. Cuman di situ nanti ditekanin berpendapatnya itu kan harus yang bertanggung jawab gitu ya.
Jadi semua itu anak-anak menyadari resiko dari apa yang dia lakukan seperti itu. Jadi itu dah pembelajaran aktif ya untuk Iya. program based learning sama project based learning itu cukup mengena di anak-anak ya. Berarti Ya. itu salah satu rekomendasi model pembelajaran nih Bu ya, yang efektif gitu. Oke, mungkin teman-teman tadi udah kita mendengarkan penjelasan yang luar biasa dari Ibu Umi, dan itu benar-benar menjadi motivasi banget, dan kita juga sebagai mahasiswa ini baru tahu gitu Ibu, hal-hal yang berkesan banget nih tadi udah dijelaskan. Nah, mungkin teman-teman semua bisa jadikan materi dari Ibu Umi tadi sebagai motivasi kita bersama untuk lebih menekankan untuk menghindari daripada cyberbullying itu sendiri, karena ternyata pendidikan Pancasila itu Sangat penting. berpengaruh sekali dan penting banget ketika kita menjaga etika daripada berdigital itu sendiri. Mungkin itu aja Ibu dari kami. Terima kasih banyak sudah Sama-sama. mau ngobrol-ngobrol sama kita terkait pendidikan Pancasila yang berkaitan dengan cyberbullying. Oke, halo semua, balik lagi nih sama kita. Di sini kita sudah bersama narasumber salah satu guru BK, yaitu Ibu Ika Hasti Megawati. Terima kasih Ibu sudah hadir dan menyempatkan Sama-sama. waktunya. Boleh perkenalkan diri Ibu? Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ika Hasti Megawati SPD. Saya di sini sebagai guru BK dari SMP Negeri 8 Mataram. Ibu, kita pertanyaan tipis-tipis dulu aja kali ya. Oke. Kalau boleh tahu, Ibu di guru BK di SMP 8 ini ada berapa ya Bu kira-kira? Kami di sini guru BK-nya ada berlima. Yang pertama ada Bu Guru Sri sebagai koordinator kami, kemudian Bu Guru Atun, Pak Rifait, Pak Yayat, dan saya sendiri. Kalau boleh tahu, guru BK di sini tuh dia ada pemataannya tersendiri nggak Bu? Misalnya Ibu di bagian kelas 8 atau kelas 9 itu? Ada. Di sini kami berlima diberikan tugas masing-masing dari kelas 7, 8, 9 sebagai kelas binaan kami. Kalau saya sendiri kebetulan di tahun ajaran sekarang ini mendapatkan kelas binaan kelas 8A sampai 8I. Di 5 kelas. Iya, 5 kelas. Ibu, nih kita ngomong-ngomong tentang cyberbullying nih Bu. Iya. Kita mau tanya-tanya nih. Menurut Ibu sebagai guru BK, apa sih yang Ibu ketahui dari cyberbullying ini sendiri? Kalau cyberbullying itu memang suatu bentuk pembulian ya yang dilakukan oleh anak-anak, bukan hanya anak-anak remaja, bahkan dari segala usia. Benar. Ya, itu yang bersifat cyberbullying itu bisa dari media sosial Iya, gitu. Ya, menekan supaya korbannya ini menjadi merasa terintimidasi, merasa tidak berdaya seperti itu. Ibu pernah nggak sih Ibu mendapat kasus tentang cyberbullying itu sendiri? Sering, anak-anak ini sering ada beberapa mungkin pesan-pesan dari WhatsApp, kemudian dari status WA yang biasa ya, dari status WA yang sekiranya ini ada sesuatu, misalnya masalah di luar, mungkin masalah pertemanan atau apa. Nah, kemudian mereka pasang-pasang status WA. Nah, akhirnya itu berlanjut menjadi sesuatu yang kurang sehat untuk mereka. Contohnya saling membuli, saling memberikan kata-kata yang tidak baik melalui media sosial, dan itu tersebar dan akhirnya banyak diketahui oleh teman-temannya. Oh, berarti anak-anak di sini juga mungkin agak terbuka juga ya ke guru BK-nya gitu ya. Itu sih yang paling penting tuh keterbukaan. Karena pasti ada, kalau sudah yang namanya media sosial itu kan bukan hanya 1-2 orang temannya yang akan tahu, tetapi banyak di lingkungan ini. Jadinya ada saja siswa-siswa yang mungkin tidak merasa nyaman melihat temannya seperti itu, pergi melapor ke kami, ke guru BK, Bu Guru ini ada ini. Nah, dari informasi itu kemudian kita memanggil siswa yang bersangkutan untuk menggali apakah benar terjadi seperti itu. Nah, selanjutnya Bu, dari kasus-kasus tersebut kan bagaimana cara guru BK itu membantu siswa yang menjadi korban cyberbullying ini di media sosial? Cara Ibu membantu? Karena di sini kami membuka layanan bimbingan ya di sini ya. Jadi di sini kami melakukan pendekatan dulu, kita memanggil korbannya ini. Kemudian kita melakukan pendekatannya seperti melakukan supaya dia bisa terbuka dengan masalahnya. Pendekatannya yang secara komprehensif seperti itu. Kemudian kita berusaha
menempatkan diri atau berempati terhadap korbannya ini dulu, karena dimana kita harus menciptakan rasa nyaman, aman dulu, dan yang paling penting itu rasa percaya terhadap kita untuk menceritakan apa permasalahan yang sebenarnya dia alami. Nah, setelah siswa atau murid kita itu merasa nyaman di sana, nah dengan sendirinya akan terbuka. Permasalahan itu seperti apa. Setelah itu di BK ini kan ada azas kerahasiaan namanya. Nah, di azas kerahasiaan itu kita harus benar-benar memegang rahasia dari murid atau si korban kita itu. Jangan sampai terdengar oleh orang lain. Cukup di satu ruangan, lingkup ruangan BK itu saja ya, untuk menjaga segala kemungkinannya. Seperti Mungkin ada beberapa murid yang tertutup, Ibu. Kan kita nggak tahu permasalahannya gimana ya. Nah, terus gimana cara BK untuk bisa menelusuri gitu dengan mereka nih, ayo terbuka aja gitu, nggak apa-apa. Itu gimana? kalau murid yang seperti itu agak jarang sih kita temukan kalau di sekolah ini. Setelah kita seperti kata yang tadi, kita melakukan pendekatan yang mendalam dulu, kita berusaha berempati, menempatkan posisi kita. Sekiranya kalau kita di posisi anak ini gimana sih? Nah, jadinya kita benar-benar dulu memberikan rasa kepercayaan dia, rasa nyaman dia untuk bercerita ke kita. Kalau sudah siswa atau murid atau korban itu merasa ada kepercayaan ke kita, dengan sendirinya dia akan cerita. Dia akan cerita sendiri gitu ya. Biasanya ada nggak sih Bu murid-murid tuh yang kepo gitu? Kayak Ada banyak. ini makanya kepo banget, pengen tahu urusan banyak orang lain. banyak kalau temannya udah masuk, dia kenapa tuh? Dia kenapa tuh? Apa Iya, masalahnya bener tuh? itu. Gitu. Tapi setelah kami keluar, sudah kita jelaskan yang begini-begini. Ada posisi, ada porsinya, kalian harus tahu. Ada sesuatu yang tidak harus tahu, cukup Bapak Ibu guru aja yang tahu. Tadi ada asas-asas gitu kan. Iya, asas kerahasiaan itu amat sangat. Bahkan mohon maaf, guru yang lain pun tidak boleh tahu. Oh iya, Cukup bener. kami dari dalam ruang Iya, itu saja. berarti emang tetap kita antara kita aja gitu ya. seperti Ibu ada mungkin cara lain dari yang Ibu udah jelaskan tadi terkait bagaimana Ibu membantu siswa tersebut, pendekatan yang seperti apa, dan bisa dijelaskan Ibu? pendekatan yang kayak salah satunya tadi itu kan kita pendekatannya secara mendalam atau secara komprehensif kepada siswa atau si korban ini ya, terus menciptakan rasa aman dan nyaman ya, supaya dia bisa jujur untuk mengeluarkan segala permasalahan yang dia hadapi. Nah, setelah itu di sana tapi kita jangan berusaha memberikan solusi keluarnya begini loh, tidak. Ya. Kita kasih luang atau waktu dulu kepada si korban ini untuk berpikir. Setelah itu, setelah ada rasa percaya, aman, nyaman yang dia rasakan ke kita, baru kita adakan kerjasama dengan orang tua. Kita panggil orang tuanya, kita menggali dulu permasalahannya seperti apa sih kalau di rumah. Karena kan kita tidak tahu anak-anak di lingkungan sekolah dengan di lingkungan rumahnya nanti berbeda. Bener banget. Kadang ada anak yang mencari pencitraan di sekolah, ternyata di rumahnya begini. Kadang-kadang di rumah begini, di sekolah dia luar biasa. Nah, seperti itu. Kadang juga dari rumah itu yang membuat siswa itu benar. Dia lingkungan, mungkin dari pengaruh lingkungannya di luar, dia apa, akhirnya dia bawa ke sekolah juga. Ada juga yang seperti itu kita temukan. Nah, setelah itu juga ada kerjasama dari pihak sekolah juga, ya, di mana kan seperti tadi kita berusaha memberikan bantuan konseling yang kayak tadi, dan kita tetap dampingi anak ini atau si korban ini sampai dia bisa benar-benar merasa percaya dirinya tumbuh lagi. Kalau boleh tahu yang paling parah ketika dia konsultasi itu apa Ibu? Kasus yang seperti apa? Yang selama saya di sini tidak ada sih yang terlalu parah bagaimana yang kayak di film kartun itu tidak ada yang kita temukan seperti itu. Hanya sebatas saling sindir di WA seperti itu. Emang hanya sifat kenyataan. Namanya anak-anak remaja, masa peralihan, apalagi yang udah katanya ada pacar inilah, udah bisa disangkut pautkan begini. Yang namanya anak-anak remaja juga kan masih masa peralihan, mencari jati dirinya. Iya, benar banget. Harus memang benar-benar kita
arahkan gitu loh, yang mana kamu boleh, yang mana enggak dulu gitu. Iya benar banget. Dari pendekatan tadi itu apakah pendekatan ini tuh bisa membantu siswa atau korban tersebut untuk menangani masalahnya atau gimana? Ya, sejauh ini setiap penanganan yang kita berikan, konseling yang kita berikan atau layanan yang kita berikan itu, alhamdulillah anak-anak ini bisa mengerti. Cukup membantu Ya, berarti cukup membantu sekali, Iya. ya. Dan mereka jadinya tahu gitu apa sih yang harus saya lakukan kalau saya menghadapi ini begitu. Dan juga dari sekolah, terutama Bu Kepala Sekolah sangat mendukung sekali, selalu memberikan wejangan-wejangan kepada siswa-siswa di sini, murid-murid di sini, bahwa kalau bermedia sosial itu harus bijak. Yang mana harus kita share, yang mana harus kita saring dulu, baru kita bagikan, kita share kemana-mana. Berarti emang peran sekolah itu penting Iya, banget penting juga ya. sekali ya. Kami tidak pernah bosan-bosannya untuk memberikan edukasi, memperingati anak-anak itu bagaimana kalian itu harus bisa bertindak seperti apa supaya tidak melukai orang lain, terutama untuk dirinya sendiri, bisa menjaga dirinya sendiri. Bener. Mungkin Ibu pernah nggak sih kasih konsultasi tuh kepada si pelakunya malah? Pernah. Ya. Selain korban yang kita panggil, pelaku juga kita panggil, tetapi jedanya beda. Ya, tidak kita langsung ke korban dengan si pelaku kita pertemukan, tidak. Ya, dia mempunyai sesi yang berbeda antara si pelaku dengan si korban. Ya, kita panggil korbannya dulu, setelah kita mengkonfirmasi si korbannya, penyebabnya apa-apa dan ini. Oke, kita stop. Nah, setelah itu jeda yang selanjutnya mungkin hari ini kita panggil korbannya, besoknya kita panggil pelakunya. Ya. Biasanya di pelaku itu diapain nih Bu? Sama juga dari pelakunya ini kita juga melakukan pendekatan, karena tidak mungkin langsung kamu ini ngapain teman-temannya kayak begini. Tidak seperti itu ya. Kita lakukan pendekatan juga, sama seperti dengan di korbannya, kita lakukan pendekatan juga biar dia merasa nyaman dulu. Benar. Tuh. Nah, kita tanya pelan-pelan, apa sih sebenarnya maunya gitu. Untuk apa sih kamu harus bersikap seperti ini kepada temanmu, seperti itu. Benar. Terus ada nggak sih Bu, pelakunya tuh kayak udah dikasih tahu bebel banget gitu, masih mau aja dia ngelakuin kesalahan itu. Yang sejauh ini yang saya temukan tidak ada. Ya, di sekolah. Kalau di luar saya tidak tahu, tapi yang sejauh ini yang saya tangani itu tidak ada. Berarti emang dikasih bimbingan tuh kita kasih karena kita kasih bimbingan. Setelah itu kalau kita sudah tahu akar permasalahannya seperti apa, kita langsung koordinasikan dengan orang tua lagi. Apakah orang tuanya tahu atau tidak? Tidak tahu anaknya seperti apa gitu. Orang tuh juga kadang nggak tahu permasalahan di luar gimana. Kadang anaknya dikasih HP yang amat sangat luar biasa canggih, sampai orang tuanya, Bu, Bapak sudah dicek tidak HP anaknya? Saya tidak tahu cara mengeceknya. Seperti itu yang kebanyakan kita temukan. Untuk orang tua nih, pesan-pesan apa nih buat orang tua untuk lebih aware sama tindakan anaknya? Kalau pesan dari saya kepada orang tua, semua orang tua pasti sangat menyayangi anak-anaknya ya. Pengen kita memfasilitasi anak kita yang sangat gitu. Tetapi kita lihat lagi ya, kebutuhan anak itu seperti apa. Benar. Dan kemudian jangan memberikan barang, contohnya HP yang mewah tetapi lepas gitu aja, nggak ada kontrol. Itu yang amat sangat fatal. Sudah, ini HP buat kamu, terserah mau diapa-apakan. Itu yang sangat saya sayangkan kepada orang tua yang seperti itu. Boleh kita memberikan fasilitas ya kepada anak kita, tetapi kita pun yang memberikan fasilitas itu sebagai orang tua, hendaknya kita selalu kontrol. Benar banget. Itu. Benar. Terus Ibu, mungkin saya juga pernah ngalamin terkait perundungan itu. Tapi saya tuh tipe anak yang belum bisa untuk terbuka sama guru BK gitu kan. Mungkin Ibu gimana caranya supaya anak-anak tuh bisa mau untuk curhat aja ke guru BK gitu. Karena guru BK itu tuh tempatnya emang untuk curahkan aspirasi siswa-siswanya. Nah, Ibu gimana nih? Kan seperti yang saya bilang tadi itu, kita ciptakan suasana yang benar-benar kondusif, nyaman dulu gitu. Kalau ada permasalahan atau apapun, kita jangan langsung
masuk ke Iya. masalahnya. Oke, kita ngalor ngidul dulu, Benar. ngomong apa, pokoknya kita buat senyaman mungkin. Benar. Dan jangan memaksa anak untuk bercerita hari itu. Oh iya bener banget. Kita tunggu kesiapannya. Iya. bertahap gitu. Iya, bertahap dengan cara ya setiap hari mungkin kita sapa atau apa. Iya, Gitu. Kita lakukan pendekatan-pendekatan itu. Nanti kalau dia murid kita ini sudah merasa nyaman dengan kita, nggak perlu kita dia paham sendiri. Bu guru, iya aku hari ini gini loh. Aku hari ini gini loh. Peran teman-teman juga tuh berpengaruh gak sih Bu? Banget berpengaruh banget juga teman-teman ini, apalagi usia-usia anak sekarang ini. Iya. Katanya bestie kita, bu guru itu kan bestie kita, jadinya harus dibela. Nah tapi stop dulu, kamu belanya dalam bentuk apa? Nah, itu Gitu kan. dia. Ya. Apa tantangan terbesar yang Ibu hadapi selama menangani kasus cyberbullying ini di kalangan siswa? Tantangan yang terbesar Iya. itu kadang juga datangnya dari orang tua yang tidak mau kerjasama. Tapi ada juga alasannya kenapa kita agak kadang sulit bertemu atau berkomunikasi dengan orang tua. Mungkin salah satu faktornya orang tua sudah berpisah. Itu yang agak sulit. Karena tidak ada sosok dewasa yang harus bertanggung jawab dengan anak itu. Itu yang agak-agak sulit kita rasakan. Kadang kita sudah pergi home visit ke rumahnya. Kita bertemu mungkin dia hanya tinggal sama kakeknya yang sudah tua, neneknya yang sudah tua, atau dia punya keluarga yang lain tetapi Benar. tidak diperdulikan. Benar-benar. Itu tantangan yang bagi saya agak Iya. besar. Ketika misalkan anak-anak itu tuh menggunakan handphone nih, Iya. tapi mereka tuh nggak tahu kalau adanya jejak digital itu Ibu. Nah, Ibu nih gimana sebagai guru BK untuk mensosialisasikan bahwa kalau ketikan itu harus dijaga segala macam. ya, Itu gimana Ibu? benar. Kita juga ada sosialisasi di sini selalu, hampir setiap hari. Ya, apalagi orang hari Jumat, waktu imtak kita kumpul semua di sini. Di sanalah kita menyampaikan segala sesuatu yang mana harus boleh dan tidak boleh, mana yang harus hati-hati Benar. mereka lakukan, mereka kerjakan, dan mana yang tidak boleh mereka kerjakan. Seperti itu. Kalau sosialisasi itu hampir setiap hari, mau kita di kelas, mau kita lagi keluar main atau apa, kalau ada kesempatan pasti kita lakukan seperti itu. Kalau boleh tahu guru BK di sini ada kerjasama sama instansi luar nggak Ibu? Ya, kalian. Kalau yang khusus BK-nya kerjasama dari Mungkin dari sekolah juga. kalau dari sekolah ada Apa banyak. itu? Yang pertama kayak kemarin perlindungan anak, Oh. ada, terus ada juga BNN, nah itu, terus dari puskesmas juga ada banyak. Menurut Ibu dengan kolaborasi dengan instansi luar itu punya dampak besar nggak Ibu? Selalu berdampak seperti itu saat kita misalnya contohnya ini ada sosialisasi dari BNN nih gitu kan, dikumpulkan anak-anak, hari ini ada sosialisasi dari BNN contohnya, kemudian di sana kan dijelaskan tentang bahaya narkoba atau apa segala macamnya gitu kan, juga di sana jadinya berdampak sekali lah ke anak-anak gitu. Jadinya mereka tahu kan, oh ternyata yang begini itu tidak boleh, bukan Benar-benar. usia kita dan memang tidak boleh itu dilakukan. Ibu pernah memberikan pengajaran gitu melalui media sosial mungkin? Maksudnya kayak di sekolah ini tuh pernah memberikan pengajaran Ada program gitu. Program yang khusus memang media sosial. ya untuk ke media sosial. Ya, itu ada memang di materi BK ada. Ada bijak dalam bermedia Oh iya, sosial. itu boleh dijelaskan Ibu? Ya, bijak dalam bermedia sosial itu di sini kita menjelaskan bentuk-bentuk model-model media sosial itu seperti apa begitu, dan bagaimana cara menggunakannya. Nah, kemudian bagaimana anak-anak ini menyerap berita-berita dari media sosial itu, apa yang harus mereka lakukan. Kemudian saat dia menemukan sesuatu berita, harus dicari dulu kejelasannya sebelum mereka menyebarkannya. benar. Ya, disaring dulu baru di-sharing seperti itu. Apalagi anak-anak sekarang tuh banyak banget yang nyebar hoax gitu Iya, ya. benar sekali. Takutnya menelan mentah-mentah gitu. Apalagi kalau ada contoh potongan video, contohnya ini yang paling Iya. banyak. Contohnya video kan banyak sekarang yang di-cut-cut Iya, itu bener banyak. banget. Nah, itu yang kita tekankan sama anak-anak. Cari dulu kejelasannya, jangan sampai asal kalian posting. Bener banget. Ibu ada nggak sih tips-tips untuk kita tuh beretika dalam bermedia digital itu untuk siswa-siswa, untuk orang-orang di luar sana? Yang pertama, menjaga etika terutama.
Terutama ini jari nih, jarimu itu harimaumu. Salah ketik sedikit viral. Benar. Mengkomen sedikit, kalau tidak terlalu viral. Nah, Benar. seperti itu. Itu yang utama sekali dijaga. Ketika kemudian cuitannya di media sosial, kemudian sesuatu yang bukan ranah kita sebaiknya tidak dikomentari, tidak usah kita bagikan atau kita apakan, tidak usah, kalau bukan itu ranah kita. Juga di sini bila menerima berita, membaca berita yang bersifatnya belum tentu atau belum ada kebenaran kepastiannya, lebih baik tidak untuk Share, benar banget. Mungkin bisa di-sharing nih Ibu kepada orang-orang di luar sana bahwa kita itu harus tetap beretika, dan juga khususnya untuk para pelaku-pelaku yang masih suka melakukan tindak hate comment gitu kan, apalagi kepada siswa-siswa yang istilahnya masih labil pemikirannya, takutnya mereka malah insecure jadi beban gitu. Ada pesan-pesan nggak Ibu untuk pelaku-pelaku dan juga korban, jangan takut gitu? Ya, benar sekali. Untuk para pelaku, saat kalian ingin melakukan hal itu, coba kalian pikir ulang lagi. Seandainya kalian di posisi itu, Benar. bagaimana perasaan? Dan bukan hanya menyangkut tentang diri kamu sendiri, Benar tetapi menyangkut tentang pertemanan, lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, dan lebih luasnya ke lingkungan sosial. Benar banget. Itu akan berdampak sekali dan menjadi jejak digital. Belum lagi udah kita share komen-komen gitu, Iya. pasti ada yang screenshot kan Benar Ibu. sekali, Kan ya. nggak tahu screenshotan itu bakal tersebar kemana. Iya. Dan Kayak itu gitu. bisa menjadi jejak digital. Benar banget. Intinya berpikir dulu, baru berbuat. Iya betul. Ibu boleh dikasih pesan-pesan nih untuk anak-anak yang masih takut untuk curhat ke BK nih. Gimana? Oke, untuk anak-anakku semuanya yang takut curhat ke BK, tetapi Iya. sejauh ini alhamdulillah di lingkungan sekolah ibu, anak-anaknya semua welcome, terbuka kepada guru BK. Ingat ya, guru BK itu bukan polisi di sekolahnya. Guru BK itu adalah sahabat siswa. Nah, itu jangan Iya, takut. jangan takut. Malah Kami di dibantu. sini guru BK itu welcome di sini, dan ingat, setiap apapun yang keluar dari mulut kalian, cerita kalian itu semuanya tersimpan, Ra. Nah, aman aja, nggak usah takut. Aman, ya. Aman aja. Hanya kita, antara kita. Iya. Orang siswa atau murid yang masuk ruang BK itu bukan hanya dalam tanda kutip harus bermasalah baru masuk BK. No. Benar. Apapun itu, kalian berprestasi atau apa, itu silahkan kita share di sana. Benar. Gitu. Mungkin itu aja ya untuk kali ini. Podcast yang sangat berkesan banget nih untuk kita semua. Pembawaan dari Bu Ika ini sangat enak untuk didengerin. Sama-sama, terima Buat kasih. teman-teman semua, jangan takut karena ini cerminan guru BK. Iya, seperti jangan ini. ke ruang BK. Guru BK itu sahabat siswa. Benar, Ya. seru banget ternyata ngobrol-ngobrol masalah BK dengan cyberbullying ini sama Ibu Ika, sangat memotivasi kita banget, dan kita sebagai mahasiswa juga terasa terbantu dengan Iya, jawaban sama-sama, dari Ibu terima Ika. kasih. Alhamdulillah. Iya. Dan mungkin sekian dari podcast kita pada hari ini. Halo semuanya. Jadi kali ini kita akan mengadakan suatu podcast seru-seruan nih bareng sama ahli psikologi yang tentunya ahlinya nih dalam bidang daripada tema yang kita angkat, yaitu cyberbullying. Untuk itu kita perkenalkan dulu nih teman-teman narasumber kita. Ada Ibu, silakan perkenalkan dirinya. Halo, nama saya Ibu Rias Pratiusa Fitri. Saya dosen psikologi dan juga fokus di cyberbullying dan juga pencegahan kekerasan pada anak. Ya, kita akan banyak bincang-bincang nanti tentang Bener ini. banget, seru banget nih. Iya. Kita mungkin mau tahu latar belakang Ibu dulu nih, kalau boleh tahu. Backgroundnya. Backgroundnya. Oke, saya lulus di tahun 2013 untuk S2-nya ya. Udah lama ya, belum lahir. Ya, 2010 untuk S1-nya di Universitas Islam Indonesia. UI. Ya, dan aktif di paduan suaranya juga, dan juga banyak di kegiatan sosial terutama untuk pencegahan kekerasan pada anak dan juga pada perempuan sejak kuliah sampai saat ini. Wow, Keren banget keren ya. banget. Keren banget ibunya kan. Baik Bu, mungkin langsung aja pada
ada pertanyaannya ya, di mana kita di sini Bu ingin mengetahui lebih banyak terkait dengan pencegahan cyberbullying Bu dalam aspek psikologi sebagai ibu sebagai dosen psikologi. Nah, kalau boleh tahu Bu, kalau dalam konteks psikologi itu cyberbullying itu apa sih Bu? Soalnya kalau dari berbagai referensi kan beda-beda nih Bu. Benar, beda-beda Nah, kalau banget. dari aspek psikologi sendiri tuh gimana dia Bu? Oke, sebenarnya cyberbullying ini adalah sesuatu yang termasuk baru ya di dalam dunia bullying. Karena kalau dari dulu kalau bullying itu banyak dilakukan secara langsung. Tapi dengan perkembangan zaman sekarang bullying itu banyak dilakukan melalui sosial media dan juga gadget ya. Nah, sehingga orang akan lebih mudah untuk menyakiti orang lain secara tidak langsung. Nah, sehingga secara psikologis cyberbullying itu dianggap sebagai bullying yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain tetapi menimbulkan ketidaknyamanan. Jadi kalau kamu nyaman-nyaman aja dengan obrolan atau dengan cacian dari teman kamu tidak dianggap sebagai cyberbullying. Tetapi di saat kamu timbul rasa tidak nyaman, di saat melihat, membaca dan mengalami tekanan karena itu yang disebut dengan cyberbullying. Oh, berarti cyberbullying ini dalam aspek psikologi lebih ke perasaan ketidaknyamanan Betul, kita ya Bu, lebih ke betul. aspek cara kita menyikapi. Betul. Iya. Kalau selama Ibu jadi bidang di psikologi ini, kalau boleh tahu rata-rata tuh yang ngalamin cyberbullying ini usia rentan berapa tahun Ibu? Sejauh ini setelah praktek hampir 12 tahun ya. Yang terkait dengan cyberbullying itu banyak yang mengalami itu justru di usia-usia rentan pubertas SMP. Itu sih banyak banget. Karena kalau SD kan masih belum boleh pegang gadget kan. Benar ya, masih di bawah pengawasan orang tua. Tapi kalau SMP sudah mulai banyak tuh orang tua yang ngasihin anaknya pegang gadget. Nah, di mana sebenarnya di usia rentan ini anak belum bisa berpikir kompleks. Jadi kayak di usia kalian pun belum bisa, apalagi anak yang lebih kecil. Jadi belum tahu itu benar salah. Terus akhirnya apa yang dia lakukan itu bisa menyakiti orang lain atau tidak. Sehingga kadang cyberbullying itu dilakukan secara tidak disadari gitu ya. Jadi sebenarnya konteksnya mau main, bercanda, tapi orang anggapnya serius. Benar. Ya, jadi akhirnya banyak yang mengalami nyakitin diri sendiri. Kadang akhirnya nggak mau sekolah, atau bahkan ada yang bundir gara-gara Benar banget. cyberbullying karena ditekan lewat sosial media atau lewat grup-grup chat kayak gitu. Ini Bu, dalam dunia maya ini konteks cyberbullying apa yang paling sering terjadi? Konteksnya sebenarnya paling banyak adalah cacian yang kaitannya dengan fisik. Kalau sekarang, kalau zaman dulu, body shaming, betul. Kalau zaman dulu kan kita suka ejek-ejekannya tuh ejek-ejekan orang tua. Bener banget. Nama orang tua disebut-sebut. Ya. Tapi kalau sekarang itu lebih ke body shaming, karena ada pergeseran sosial gitu loh. Ya, kalau dulu kalau orang kan konteks bullying itu masih sebatas kita ejekan terkait dengan kondisi keluarga. Nah, kalau sekarang itu lebih ke orang lebih fokus pada body gitu. Ada apa yang tunjukin di luar. Kalau nggak kaitannya sama body shaming, biasanya kaitannya sama barang. Kayak misalnya kamu berasal dari keluarga yang miskin, aku punya Apple, kamu nggak punya, terus kamu nggak masuk grup karena kamu bukan dari orang yang bawa Apple. Jadi kadang mereka akhirnya menjadi bullyingnya itu di pertemanan, toksik di pertemanan karena kaitannya dengan barang dan juga body shaming. Jadi kalau banyak sekarang, kalau beberapa pasien ibu itu usia anak udah pengen suntik putih, Bener, itu lebih harus perawatan sampai puluhan juta biar bisa masuk ke circle. Aduh, serem banget ya. Gimana sih cara kita mengetahui bahwa anak itu sedang mengalami cyberbullying? Karena kan tidak semua anak itu terbuka Berani ya, untuk mengungkapkan perasaan. Banyak yang memendam sendiri. Ini juga baru banget nih di telepon pas kalian datang itu memang salah satu temen anaknya juga mengalami cyberbullying. Nah, padahal berapa Ibu kalau itu SMP juga ya. Dimana ternyata bentuk cyberbullyingnya itu dia
dia itu ikut dalam sebuah komunitas tari, tetapi akhirnya diabaikan karena bisa jadi dia paling bagus. Nih sumpah Bu, ini persis banget sama yang saya rasain. Betul. Nih saya sekarang cerita kali ya Bu ya. Apa itu yang Iya. dibutuhkan. Soalnya dulu pernah saya kan asal saya kebetulan dari Jakarta Ibu, dan terus saya ikut sanggar tari. Dan kebetulan di situ pas saya masuk sanggar tari itu saya bingung kenapa saya tidak pernah dipakai, padahal saya selalu latihan gitu kan. Terus teman-teman saya yang satu circle sama saya tuh selalu dipakai tari kemanapun, tapi kenapa kalau saya tuh tidak pernah dipakai padahal saya latihan terus. Dan di situ orang tua saya tuh merasa kalau saya dikucilkan. Yes, nah Iya. akhirnya juga tanda-tandanya itu kelihatan banget. Bisa jadi akhirnya sudah nggak mau ikut latihan. Bener Ibu, bener banget, Ya, bener banget. sudah mulai akhirnya tuh suka nangis sendiri. Bener banget, Ibu. Terus akhirnya itu dia setiap ngelihat gadget dia nangis gitu. Nah akhirnya itu yang menyebabkan anak itu mengalami kita bisa lihat gejala-gejalanya perubahan perilaku yang sangat drastis. berarti dari perilaku ya? Iya, dari misalnya sehari-harinya udah biasa pegang gadget, ketawa-ketawa, tiba-tiba ngeliat gadget nangis. Dia udah pasti ini pusatnya tuh di gadget gitu. Terus dari awalnya suka latihan, jadi nggak mau datang latihan. Nah, justru bisa merembet kemana-mana. Akhirnya karena sudah buliannya itu bukan lagi masalah tarinya, akhirnya ke cacian, ya. Terus sudah ngomong-ngomong kotor, terus menjauhkan, itu sudah konteksnya diawali oleh cyberbullying. Benar-benar. Gitu. Baik Bu, selanjutnya dari kasus-kasus cyberbullying ini, dalam pandangan Ibu, apa dampak jangka panjang dari cyberbullying ini terhadap perkembangan mental anak jika tidak ditangani dengan serius? Pasti yang paling berdampak adalah kepercayaan diri. Dari ibaratnya kamu punya potensi dalam suatu bidang, terus di bidang itulah kamu mendapatkan trauma karena bullying, kamu akhirnya merasa bukan passionnya. Akhirnya kamu tidak mau lagi untuk mencoba sesuatu yang baru kalau ini tidak teratasi ya. Jadi biasanya paling banyak tidak teratasinya itu bukan karena anak itu tidak mau untuk terapi, tetapi kadang lingkungan ngerasa terlalu receh. Bener. Terlalu receh nih kamu sakitnya atau marahnya atau traumanya hanya gara-gara masalah handphone gitu. Tetapi kan yang ngerasain anaknya. Sedangkan usia-usia remaja itu adalah usia sedang kita mengalami itu pubertas itu pasti lagi mencari pola perilaku, pola pertemanan, cari pola kira-kira saya ini cocoknya percaya dirinya harus kayak gimana gitu. Nah, di situ dipatahkan di saat prosesnya mencari. Nah, akhirnya dia merasa tidak memiliki potensi apapun. Nah, di SMA biasanya akhirnya sudah nggak mau ikut apa-apa, terus ngerasa jurusannya ya udahlah yang sedapatnya aja gitu. Benar. Nah, akhirnya ngerasa hidupnya itu kayak males, tidak mau untuk menerima tantangan. Nah, dan bullying tidak akan berakhir. Justru dia akan terima bullying terus karena tidak mampu melawan. Nah, makanya korban-korban bullying harusnya segera diperiksaan ke psikolog, diterapi, sehingga setiap ada bullying dia tahu gimana cara ngatasinnya gitu. Tapi memang kalau cyberbullying kan nggak terlalu kelihatan ya. Nah, makanya akhirnya sebenarnya orang tua nggak terlalu aware masalah cyberbullying. Jadi memang akhirnya orang tua tuh yang harus diedukasi masalah. Berarti ke orang tuanya dulu ya? Iya, untuk memahami bahwa ada loh bully yang nggak secara langsung dan itu bisa berdampak lebih besar dibanding bully misalnya dipukul, dicubit, atau jambak-jambakan gitu. Kadang bully lewat kata-kata tuh malah lebih nyakitin Ibu ya. Iya, luka tapi nggak kelihatan. Iya, benar-benar. Langsung Iya, mendingan sekalian jambak-jambakan. Iya, biar langsung aja selesai habis itu. Tapi kalau buliannya itu bentuknya ala verbal, terus cyber ya itu kan tetap ke screen-nya tuh kan kelihatan. Apalagi Akhirnya, jejak digital itu ya Bu ya. tetap dia melihat. Iya, akhirnya itu yang menyebabkan trauma jangka panjang yang terjadi pada orang. Akhirnya kalau rata-rata di usia kalian akhirnya menjadi insecure, OVT bahasanya. Jadinya akhirnya anak sekarang tuh Gen Z dan juga anak-anak yang lahir di Gen Alpha sekarang itu sangat rentan sekali dengan cyberbullying. Iya, karena ingat tadi saya bilang orang sekarang sudah nggak mikir untuk
apakah orang tersakiti sama atau enggak dengan omongan kita, karena kan lewat handphone, nggak bisa dilihat secara langsung. Bener banget. Bener banget. Baik, selanjutnya Ibu, apakah langkah pencegahan yang bisa dilakukan oleh orang tua agar anak-anak mereka ini siap secara mental menghadapi dunia digital dan potensi tekanan sosial di dalamnya? Ya, yang harus dilakukan pertama sebenarnya edukasi dalam penggunaan gadget. Jadi sebenarnya untuk SMP tuh belum boleh pakai sebenarnya. Karena seperti Bu bilang tadi, secara persarapan dia belum siap. Jadi belum matang otaknya untuk bisa memikirkan bahwa hal ini tuh boleh atau tidak boleh. Ini ibaratnya ngebully atau nggak ngebully gitu. Nah, sehingga kontrolnya sebenarnya bagaimana orang tua itu meminimalisir penggunaan gadget. Nah, misalnya kalau sekarang kan tidak, kalau SMP kan yang penting saya kasih gadget biar bisa telepon dia kalau udah pulang sekolah. Sekarang kan ada IMO. Iya kan? Nah, kalau SMA boleh dipakein gadget tetapi tetap di pengawasan orang tua. Dan itu pun aksesnya yang boleh apa aja. Nah, berarti yang pertama itu orang tua harus melek teknologi. Wajib banget kita harus lebih pintar daripada anaknya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kita mengedukasi anak-anak juga dan juga orang tua. Gadget itu batasannya sejauh mana? Berarti harus ada pembatasan. Kenapa sih akhirnya dia cuma boleh nonton ini, kenapa nggak boleh nonton yang ini? Ya, jadi harus berbeda-beda. Nah, yang ketiga biasanya ini circle. Nah, circle itu artinya apa? Orang tua dan anak harus sepakat circle seperti apa yang harus dibolehin ke anaknya. Ya, kadang anak akhirnya itu sampai beberapa kasus ya, itu dia mengalami namanya fetish pujosi. Apa itu Bu? Baru denger. Iya, baru banget. Apa nih? Fetish pujosi itu dia ibaratnya itu menggambar dan juga menonton, membaca dan menonton komik ya, komik sih, tetapi itu lebih ke dewasa, cowok ke cowok, boys love kalau nggak salah, BXB. Nah, itu sudah terjadi di anak SD dan mereka punya perkumpulannya. Nah, akhirnya di situ sampai perilakunya itu sampai SMP masuk puber sudah mulai tuh gambarnya dia makin ekstrim gitu. Seru banget. Dan akhirnya nggak bisa karena saya pengennya masuk circle itu, jadi harusnya berarti saya harus masuk gitu loh ke situ. Bahasanya gitu, kamu kalau nggak masuk sini kamu bakal pokoknya kita nggak jadiin temen. Diancam. Tapi akhirnya di situ kontrol sosialnya menjadi lemah. Dan belum lagi mata pelajaran kayak PPKN itu kecil jamnya, paling 1 kali seminggu. Bener banget. Padahal kalau di zaman dulu PPKN tuh sampai 2 kali seminggu untuk satu kelas. Memang akhirnya menjadi kurangnya karena itu. Makanya itu yang menyebabkan cyberbullying itu dari faktor keluarga, faktor circle, dan juga faktor pendidikan di sekolah yang kurang maksimal. Nah, makanya akhirnya yang terakhir adalah penguatan di dunia pendidikan, yaitu dicegah dengan bagaimana kita melakukan edukasi pencegahan kekerasan di sekolah-sekolah, dan itu sudah kami lakukan dari Lembaga Perlindungan Anak, tetapi tetap kurang. Benar ya? Karena itu butuh latihan dan semua lini di dalam sekolah itu harus terlibat. Gak mungkin anaknya kita sudah kasih tahu gurunya tapi tidak teredukasi sama anak. Benar, nggak bisa. Iya. Nah, itu jadinya 3 komponen yang paling penting untuk pencegahan. Melek teknologi, bagaimana kita membangun circle untuk anak, dan juga bagaimana komunikasi orang tua, dan juga pencegahan dari pihak sekolah dengan edukasi kayak gitu. Gini Bu, kan rata-rata anak-anak yang bullying itu dia mau sebenarnya untuk ke psikologi, cuma mereka tuh ngerasa takut gitu. Mungkin Ibu ada pesan untuk anak-anak yang ngerasa dibully tapi dia takut untuk melakukan ke psikologi itu, apakah maksudnya kayak mereka tuh biar nggak takut gitu? Emang di psikologi itu biasa diapain sih Bu kalau misalkan untuk terapi gitu? Biasanya kita kalau pada anak-anak itu menggunakan play terapi ya. Jadi sebenarnya kayak metakognisi, jadi kayak kita merubah mindsetnya, mengangkat dia punya pola pikir negatif, terus kita rubah mindsetnya ke hal-hal yang positif. Tetapi dengan kalau pada anak-anak kita
kita menggunakan polanya play terapi. Jadi kayak main. Permainan. Iya, jadi nanti setiap sesi itu ada pola permainan, terus akhirnya itu mengarahkan ke bagaimana dia bisa berpikir positif. Terus keduanya biasanya kita akan melakukan penguatan pada keluarga. Jadi yang kalau anak itu diterapi keluarganya plus anaknya. Gitu, dua-duanya. Tapi kalau dewasa kayak seusia kalian ya prosesnya kognitif behavior terapi namanya. Itu apa tuh? Jadi biasanya kita akan merubah pola pikirnya orang dewasa, yaitu dengan cara membuat kunci-kunci lah bahasanya di poin ibaratnya di titik-titik kehidupan tertentu agar dia bisa mengatasi masalah. Jadi kayak membangun resource bahasanya, membangun bagaimana caranya mengatasi masalah kayak gitu ya. Kan ada dibahas tadi untuk pencegahannya itu bisa melalui permainan di sela beberapa sesi. Nah, permainannya saya bingung nih Bu, kan permainan nih banyak. Apakah Ibu memberi bentuk tebakan kata-kata? Gimana cara model Tergantung permainan perbedaan. itu? Jadi biasanya kalau di dalam psikologi itu kita harus melakukan pemeriksaan psikologis dulu. Jadi untuk mengetahui bentuk traumanya itu ringan, sedang, berat. Berarti beda jenis permainannya. Terus sudah gitu penyebab traumanya kita juga harus tahu bagaimana akhirnya fungsi keluarga tadi yang akhirnya juga menguatkan trauma atau tidak gitu. Jadi ada pemeriksaan yang komprehensif dulu pada anak untuk mengetahui jenis trauma dan penyebabnya. Nah setelah itu baru deh kita akan menentukan sesi terapinya akan berapa lama. Dari setiap sesi ada capaiannya gitu. Jadi di layer yang pertama mungkin yang kita akan bangun bagaimana menguras, bagaimana dia akhirnya bisa berkomunikasi efektif. Setiap ada trauma dia harus ngomong misalnya kayak gitu. Nah akhirnya nanti itu ada caranya. Jadi kita menggunakan media-media, apakah harus kartu, apakah harus media apa. Jadi pola yang akhirnya nanti mengarah pada cognitive behavior terapi tetapi untuk anak gitu. Berarti kalau yang iya banyak banget. Kita jadi ilmu baru. Iya. Ya, jadi kalau intinya tuh kalau ke psikolog nggak harus nunggu gila, justru harus ke psikolog itu jangan tunggu gila dulu. Bener itu. Kalau gila itu ke RSJ, ya, ke psikiater. Karena rata-rata tuh orang yang menganggap bahwa kalau ke psikolog itu kayak untuk orang-orang yang gila gitu. Padahal enggak ya Bu ya. Enggak, justru kayak orang medical check up. Gak usah tunggu sakit dulu. Justru pas kita sehat dulu, terus kita medical check up. Akhirnya yang mana yang kurang itu yang kita perbaiki. Benar. Gitu. Sebelum menjadi fatal gitu ya. Kalau udah fatal nanti minum obat. Sebelum psikiater gitu. Jadi psikolog itu adalah garda terdepannya. Jadi kalau sudah ada yang datang misalnya pasien dengan keluhan gak bisa tidur, bundir, terus sudah menyakiti diri sendiri, itu harus ke psikiater dulu, harus dengan obat. Baru setelah minum obat baru bisa ke psikolog lagi gitu. Jadi jangan tunggu sakit dulu. Jangan tunggu sakit dulu guys. Jadi harus setiap mengalami bully langsung cari psikolog, minta orang tuanya bawa ke psikolog. Dengerin teman-teman. Iya. Baru nih. Iya, psikolog juga ada. Kalau ibu kan khususnya klinis anak, jadi bisa ke psikolog anak. Ada psikolog remaja, ada psikolog dewasa. Beda-beda untuk iya. Berarti ini Bu yang untuk kasus love cowok-cowok itu boys love. Nah, boys love itu pencegahan dari Ibu itu kayak gimana dari kasus yang tadi itu Bu? Agak sulit ya, karena itu sudah melibatkan jejaring se-Indonesia. Benar ya, dan juga saya membaca juga akhirnya beberapa jurnal karena itu hal baru. Saya cari jurnalnya di saat Indonesia aja yang baru membahas itu baru satu. Berarti ini underground gitu loh. Jadi ini merusaknya itu di generasi muda melalui gadget dan juga pencucian otak lah bahasanya. Jadi karena sebenarnya mereka nggak tahu apa yang mereka lihat, tetapi pas masuk remaja, pas masuk puber, di situ tuh baru akan timbul kerusakan-kerusakan secara pola pikir karena tontonan gitu loh. Dan Kira-kira juga bisa sembuh nggak ya Bu untuk kalau masih anak-anak masih bisa, karena kan otak kita belum ibaratnya belum matang. Jadi dia masih ada sampai usia 18 tahun masih ada waktu untuk memperbaiki. Akhirnya dia minimal menimbulkan kesadaran pada yang fetis pujosi tadi bahwa ini bukan sesuatu yang layak dikonsumsi untuk usianya dia. Nah, terus akhirnya yang kedua apa? Dialihkan ke kegiatan-kegiatan yang positif. Nah, kalau kalian dulu kan waktu kecil pulang sekolah pergi main kan? Di lapangan, di apa, sore baru pulang, ngaji, tidur, enak. Kalau zaman sekarang pulang itu yang akhirnya menyebabkan orang
tidak memiliki resource atau tidak memiliki cara yang positif dalam mengatasi masalah. Nah, dia akan lebih banyak akhirnya setiap pulang tuh pikirannya akhirnya ke situ, ke gadget. Itulah akhirnya cyberbullying, akhirnya harus mengembalikan ruh alfitrah anak itu untuk bermain. Ya, tanya akhirnya banyak, akhirnya terapinya bentuknya bermain karena orang tua kadang terlalu padetin anaknya sekolah, les, bla bla bla, stres. Larinya kemana? Fetis tadi, tuntutan orang tua yang terlalu tinggi. Waduh, itu juga sih. Pada anak. Tantangan juga sih. Iya, tantangan karena sebenarnya kita maunya orang tua anak itu lebih baik dari kita, tapi caranya salah dengan menghilangkan ruhnya anak. Ruh anak itu adalah bermain. Ya sekolah sampai jam 11, jam 12 udah capek banget. Pulang tidur, sore main harusnya. Iya kan? Kalau ini pulang tidur, makan, sore les, malam belajar. Nah, itu dia tekanan jadinya. Tekanan lagi. Akhirnya kesempatan dia adalah saat sekolah, ketemu teman yang asik, ketemu gadget dan lain-lainnya, itu akhirnya kecanduannya untuk mengalihkan stres. Tapi kalau mengembalikan fungsi keluarganya dengan baik, maka dia akan bisa menjadi normal kembali. Tergantung keluarga intinya, circle pertemanan. Ngomong-ngomong soal tantangan nih Bu, kan sekarang udah gadget tuh tinggi banget ya. Betul. Kalau dari Ibu nih, pandangan Ibu sebagai seorang yang ahli dalam bidang psikologi anak, tantangan apa sih Bu yang mungkin paling krusial banget gitu? Yang tantangan yang paling krusial sebenarnya FOMO-nya ya. FOMO ya, benar banget. FOMO, budaya FOMO ini. Iya, karena ya sebenarnya tadi orang tua kadang juga FOMO, orang tuanya FOMO, anaknya jadi itu FOMO. dia. Betul. Jadi orang tua FOMO untuk pengen jadiin anaknya itu terbaik karena ngelihat dari gadget. Oh, ini si Telegram ini anaknya begini. Itu dia. Akhirnya diikutin tuh polanya tanpa tahu apakah anaknya itu cocok dengan pola itu atau tidak. Nah, terus akhirnya anaknya juga jadi FOMO. Akhirnya karena nggak dapet di rumah perhatiannya, terus dia cek di sana di sosial medianya itu boleh melakukan ini, melakukan itu tanpa filter, dia lakukan hal yang sama gitu loh. Dengan akhirnya banyak sekarang kasus misalnya orang tua dibunuh sama anaknya. Oh iya, itu rame banget itu juga. Ya, karena tuntutan orang tua yang terlalu tinggi, dia tidak mampu meregulasi emosinya. Dia lihatlah itu di gadget, oh ternyata bisa melakukan ini. Dan dia lakukan dengan cara yang sangat kejam. Ya kan? Ini sebenarnya salahnya di mana dong? Kalau ini orang tua, bagaimana membangun pola asuh yang sehat di generasi yang sekarang ini yang susah. Nah, sebenarnya gadget itu tidak bisa menjadi kambing hitam ya. Gadget ini adalah alat. Benar. Ya, tapi bagaimana akhirnya orang tua mengajarkan anak, terus orang tua juga belajar dengan benar, bukan akhirnya nurutin yang dia mau aja. Ya, kira-kira anak saya dengan zaman sekarang cocoknya harus ngapain? Nah, itu pentingnya ke psikolog anak ya, ibu-ibu. Penting banget. Penting banget. Biar nggak FOMO gitu. Jadi harusnya menyesuaikan kebutuhan anak dengan kondisi zaman yang sekarang, dengan tuntutan yang sesuai. Sebenarnya itu tantangannya paling berat adalah FOMO di orang tua. Oh iya, orang tua intinya. Ya, jadi banyak yang datang ke psikolognya tuh, anak saya nakal, anak saya ini, anak saya itu gitu. Gimana tolong diperbaiki, tapi orang tuanya nggak mau. Iya, mereka nggak mau perbaiki diri juga. Iya, soalnya contoh pertama yang dilihat seorang anak itu juga dari orang tua sendiri. Betul, ya orang tua sendiri yang akan menjadi contoh. Makanya akhirnya yang menjadi tantangan paling berat psikolog anak sekarang itu adalah bagaimana mengedukasi orang tua. Iya, soalnya susah juga. Iya, karena orang tua zaman sekarang ini kan juga tadi FOMO. Plus dia juga gen milenial yang sebenarnya kurang ngerti yang dibutuhkan oleh Gen Z dan Gen Alpha gitu. Karena generasinya udah berbeda. Dulu kan mereka belum kenal namanya gadget, baru sekarang model HP-nya juga baru kan. Dulu masih pakai HP center itu nggak sih? Iya, makanya ini sebenarnya kita sebagai orang tua harus belajar. Bener banget, harus cakep. Nggak bisa bilang saya dulu begini, anak saya nggak bisa. Jadi yang sekarang ya sekarang aja. Karena hidupnya udah di zaman ini. Betul. Makanya nggak bisa bilang kamu kok bisa sih kayak gini. Harusnya kan aku aja dulu belajar berapa lama itu nggak apa-apa. Kok kamu baru belajar sejam udah gini cemen gitu. Itu nggak bisa. Udah banyak beda zaman. Iya. Nah akhirnya kadang membandingkan sesuatu yang berbeda zaman, akhirnya itu nggak bisa masuk di zaman sekarang. Makanya tantangannya di orang tua. Menurut Ibu nih,
penting gak sih pendidikan untuk literasi berdigital itu di zaman sekarang? Penting banget, itu penting karena memang akhirnya tadi di awal Ibu bilang melek teknologi. Iya, harus melek. Jadi sebenarnya melek teknologi itu adalah orang tuanya. Kita yang sebagai orang dewasa tahu konten-konten yang boleh dan konten-konten yang tidak boleh. Dan kita tahu bagaimana caranya membatasi anak dengan cara yang tepat. Jadi saat kita menarik kesenangan, gadget ini kan kesenangan, kita harus mengganti dengan sesuatu kesenangan yang lain. Misalnya gadget kita nggak kasih, tapi kita kasih dia les renang. Oh iya. Bukan les mata pelajaran ya. Iya. Nah akhirnya dia punya circle baru, dia main, dia temennya jadi banyak gitu. Tantangannya kan anak akhirnya ke HP karena nggak punya teman. Iya, bener banget. Iya, karena kan pulang sekolah tidur les, terus akhirnya dia nggak pernah punya teman-teman yang asik gitu. Nah dia dapatnya dari mana? Dari les-les yang non akademik harusnya gitu. Iya, introvert gara-gara masalah dia nggak punya teman, nggak tahu cara bergaul. Kadang di sosial media juga kan kalau kita ngehujat itu pasti anak-anak tuh ngelihat dulu komentarnya tuh pada ngehujat kan, pasti mereka ikut-ikutan juga FOMO. Iya, kan yang dilihat di reel atau di TikTok itu bukan kontennya. Iya, tapi komentarnya. Ya kan? Nah, karena tertarik pada sebenarnya kita sebagai manusia itu tertarik sama sosial. Tetapi bedanya adalah dia tidak bisa memfilter. Nah, itu dia. Itu yang komen-komenan itu. Nah, makanya akhirnya kalau anak itu tuh dihindari kayak TikTok atau reel yang harus cepet-cepet. Nah, itu akan bisa menyebabkan brain rot gitu loh. Brain rot itu kerusakan pada otak. Tapi agak susah juga sih Bu, soalnya kan kita nggak bisa mantau anak nih. Contohnya aja keponakan saya aja yang saya tinggal bentar jangan main HP. Setelah saya kembali udah diambil HP itu, kayak udah susah banget kita menghilangin ketergantungannya. Jadi sebenarnya yang boleh, jadi caranya yang boleh dan tidak boleh itu sebenarnya kontennya. Jadi kayak misalnya saya bilang kan TikTok sama reel itu tidak boleh karena belum 5 detik kita sudah scroll. Kita belum mencerna informasi yang kita terima dari situ. Nah, otak kita akhirnya bekerja lebih cepat untuk mengelola informasi itu. Nah, itu akan menyebabkan tidak fokus, menurunnya fungsi konsentrasi dan lain-lainnya. Nah, makanya akhirnya konten yang dipilihkan adalah konten yang lebih panjang, misalnya YouTube, tetapi kontennya 5 menit, 10 menit, ya udah toh itu YouTube Kids. Pokoknya intinya nonton sesuatu yang lebih panjang. Ya kalau enggak ini daripada HP, TV dah nyalain. Iya. Kan banyak juga TV-TV yang menyediakan untuk konten anak. Betul. Nah, akhirnya kita bisa lebih mengkontrol. Nah, sebenarnya akhirnya anak ngambil terus akhirnya buka karena kan nggak tahu. Dan akhirnya kita ngelarang tanpa alasan yang jelas. Benar banget. Gitu. Jadi kita pun saat ada anak nontonnya harus YouTube yang panjang, kita pun harus nonton yang panjang. Jangan scroll juga. Jadi anak itu mencontoh. Jadi jangan sampai brain rot ya. Jadi brain rot itu akan berdampak ke demensia dini namanya, atau pikun lah bahasanya ya. Pikun dini, terus pengecilan sistem saraf, akhirnya meningkat menjadi penyakit-penyakit gangguan saraf dan mental yang parah kayak gitu. Makanya banyak yang usia 19, 18 sudah masuk RSJ. Serem banget. Iya, karena kecanduan gadget, karena nggak bisa tidur. Sebenarnya nggak bisa tidurnya ya karena sudah ada kerusakan di sistem saraf gitu. Ya harus banget mengembalikan fungsinya ke fungsi yang sebenarnya. Makanya kalau di 2018 apa 2018 itu kita sampai melakukan promo dengan Kak Seto Mulyadi. Kak Seto. Dia juga ketua LPA Indonesia ya. Kita namakan Jam Main Anak untuk NTB. Nah, Jam Main Anak itu akhirnya kita bikin anak-anak itu kembali sampai sama ada bukunya, ada kegiatannya untuk bermain permainan tradisional. Udah jarang banget sekarang. Ya, udah nggak ada yang tahu kan. Nah, harusnya itu. Jadi kalaupun nanti mau ada KKN, mau apa, bikinin program itu lebih ke hal-hal seperti itu sebenarnya yang sih. Sudah tapi tertinggal. menarik. Iya. Kan di media sosial ini kita itu bebas kan Bu untuk memberikan komentar atas suatu postingan di foto ataupun video, atau bahkan ketika kita memposting foto kita aja kadang ada orang yang komentar terlalu tinggi, terlalu kurus nih, gendut, nggak seimbang anunya itu posisinya. Karena banyak banget Bu si misterisnya. Nah,
Terus bagaimana sih Bu pesan dari Ibu untuk kita nih ya sebagai Gen Z itu agar mempunyai mental yang kuat gitu. Jangan karena satu komentar orang itu membuat kayak kita benci, nggak suka aku sama orang itu gitu. Langsung insecure Soalnya kita ya. langsung insecure gitu, langsung lihat kaca, bener nggak sih gitu yang dibilang itu loh Bu. Jadi sebenarnya saya selalu bilang juga sama mahasiswa, kita harus kayak di beberapa satu mata kuliah namanya kita membangun konsep diri. Nah, di mana konsep diri yang baik itu adalah di saat kita memiliki identitas dan gambaran diri yang jelas. Nah, kayak gimana sih identitas dan gambaran diri yang jelas itu? Kalian itu pakai skincare, pakai jilbab, pakai baju, itu tujuannya apa? Oh iya. Niatnya. Apakah niat untuk membahagiakan diri sendiri atau hanya untuk kasih makan sosial media? Nah, itu dia. Nah, makanya kalau mahasiswa bilang enggak Bu, untuk diri yakin. Kalau misalnya kalau memang membahagiakan diri sendiri, kalian tidak akan posting. Bener. Kalaupun kalian posting, itu ya sebenarnya tujuannya cuma pengen buat nyimpen dan apapun komentar orang kalian nggak akan peduli. Nah, berarti kan niatnya yang salah. Niat posting itu hanya ini cantik nih, ya banyak like gitu kan. Akhirnya kalian posting ternyata ada komentar jelek. Berarti tidak sesuai dengan harapannya kalian. Nah, berarti itu kan identitas dirinya nggak jelas, gambaran diri yang ingin kalian capai juga nggak jelas. Berarti harus jelas tuh niatnya apa. Niat kita. Iya. Jadi kalian pakai sosial media itu buat apa? Bener banget. Apakah hanya untuk nge-branding diri sendiri atau hanya untuk kalian itu biar ada buat menyimpan foto apa, jadi kita kunci, kita akhirnya juga nggak mau komentar apa aja, kita nggak peduli ya, karena memang untuk membahagiakan diri sendiri aja sih gitu. Jadi mau lurus, mau bengkok, mau comeng, ya itu terserah kita yang punya sosial media. Bener banget Bu. Nah, berarti yang harus diperbaiki adalah kondisi mentalitas kita dalam bersosial media. Itu resiko. Bersosial media, kamu tidak bisa menghentikan orang untuk berkata jelek. Bener. Tidak akan ada rasa puas dari netizen untuk akhirnya menganggap sesuatu itu sempurna. Enggak Bener ada. banget. Pak, nah berarti dari kitanya yang harus memiliki counter, filter, mana akhirnya ya nggak apa-apa, mau mencong, mau ini ya itu terserah, yang penting saya ngerasa ini bagus. Akhirnya sebenarnya mau komentar apa aja ya terserah. Kalau saya misalnya di komen gendutan sih, ya nggak apa-apa, sudah anak 4 gitu. Iya kan? Bahagia. Iya, jadi terserah. Jadi karena sosial media itu fungsinya apa? Jadi balikkan ke niat dalam menggunakan sosial media. Apakah itu hanya untuk kita mencari validasi? Nah, itu yang paling validasi ya, ataukah memang kita hanya ingin membangun branding sosial media aja biar kita tuh bisa tetap scroll, biar kita bisa ngikutin perkembangan zaman, nyari informasi. Ya udah, itu aja fungsinya gitu. Jadi memang akhirnya tergantung kita. Ya jangan akhirnya sosial media untuk cari validasi. Carilah validasi yang nyata. Ketemu temen, kritik aku dong, kekurangannya apa? Kelebihannya apa? Kalaupun kurang, kira-kira menurut kamu saya harus ngapain? Langsung dua arah. Jadi bukan dari sosial media, karena itu maya, sesuatu yang tidak nyata. Seperti itu caranya ya. Jadi akan terhindar dari overthinking, akan terhindar juga dari insecure. Karena sebenarnya cantik itu ya semua relatif. Iya, mau kurus, mau gemuk, ya tergantung kita. Yang kita mau capai itu yang mana? Bukannya niat. Ya diet sebenarnya tujuannya diet itu mau cantik apa mau sehat, udah. Nah, itu dia. Kadang orang kalau diet kan terus jadi ekstrim, jadi jelek kan? Iya. Serem jadi. Rata-rata gitu kan. Iya, yang penting happy aja. Tujuan kita untuk merawat diri itu apa? Itu intinya. Wah, raja cantik tapi ternyata kita nggak bersih. Nah, Cuma itu. Sama aja. Cantik tuh ya dari dalam dan dari luar. Berarti yang dari dalam apa Bu? Intelektualitasnya juga harus ditingkatkan, prestasinya ditingkatkan. Nah, derajat perempuan tuh akan lebih tinggi dengan seperti itu dibanding polesan dari luar. Nah, itu dia. Mungkin nih Ibu, apa pesan-pesan nih untuk teman-teman remaja atau anak-anak di luar sana yang masih takut karena takut ngeposting segala macem, ataupun pernah diem-diem jadi korban bullying, cuman mereka nih nggak berani untuk bersuara, untuk speak up, Terutama bagi kita ya. Iya. Pesan saya sih di zaman yang sekarang ini kita harus bisa melawan tantangan zaman. Melawan Ya, kalau mengalami bullying kita harus lawan dengan senyuman, dan juga kita harus kalau bisa jangan sampai kita itu
supaya kita itu menjadi budak sosial media lah bahasanya. Benar. Ya, di saat kamu mempunyai sosial media, gunakan secara positif dan berilah dampak positif ke orang lain. Itu yang paling penting. Sosial media dengan bijak dan beri dampak positif ke orang lain. Bagi teman-teman yang sudah kena bullying, silahkan bisa ke psikolog untuk akhirnya bisa dibantu untuk akhirnya menemukan gambaran dirinya yang lebih tepat. Gitu. Jangan takut ya, Bu. Nggak boleh takut. Nggak boleh takut. Betul. Itu aja. Nih teman-teman, udah tahu kan terkait cyberbullying di sosial media dan udah dijelaskan oleh ahlinya langsung nih. Jadi buat kalian tuh jangan takut untuk ke psikolog karena itu untuk kesehatan mental kalian sendiri. Iya, jangan hanya gengsi aja ya. Iya, jangan gengsi doang, harus tetap berani berbicara. Karena dampaknya bukan cuman sekarang doang tuh ya, dampaknya tuh jangka panjang gitu. Mungkin itu aja Ibu dari kita nih. Podcast kecil-kecilan Dengan riuh-riuhnya nggak apa ya. tapi ilmunya tuh bermanfaat banget Ibu. Paling penting tuh ilmunya. Penjelasannya luar biasa banget dan itu mudah dimengerti sama kita. Dan semoga teman-teman di rumah juga paham ya dari penjelasan-penjelasan ini. Dadah.